Saya cuma tukang ojek online, Pak. Dunia kita beda. Kenapa Bapak bantu saya? Karena kamu telah menggetarkan sesuatu di dalam diri ini. Bayangkan seorang perempuan yang setiap harinya berjuang melawan dunia sendirian, menanggung beban yang bahkan tidak sanggup dibayangkan oleh orang-orang di sekitarnya, tiba-tiba terjatuh, tak berdaya, tergeletak di pinggir jalan ramai tanpa seorang pun yang mau berhenti. Sementara di sisi lain kota, ada seorang laki-laki berkuasa yang hidupnya tidak pernah kekurangan apapun, justru meninggalkan segalanya hanya untuk mencarinya. Dua dunia yang tidak seharusnya bertemu, dipertemukan oleh satu momen yang mengubah segalanya selamanya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari mulai ceritanya. Tidak ada yang tahu betapa beratnya pagi itu bagi Arini. Jam menunjukkan pukul 6:40. Langit Bandung masih kelabu. Embun masih menempel di kaca jendela rumah kontrakan kecil di Gang Melati nomor 7. Rumah itu hanya punya satu kamar, satu dapur mungil, dan satu kamar mandi yang pintunya sudah tidak bisa dikunci sejak 2 bulan lalu. Tapi bagi Arini, rumah itu adalah surga kecil miliknya. Ia berdiri di depan kompor, mengaduk bubur putih yang hampir tidak ada isinya. Sesekali matanya melirik ke sudut ruangan, ke tempat tidur kecil di mana Kiano, anaknya yang baru berusia 4 tahun, masih meringkuk dalam selimut tipis. Wajah anak itu begitu tenang, begitu polos, seolah dunia tidak punya masalah apapun. Arini tersenyum, tapi senyumnya pahit. Sudah 2 hari ini ia tidak benar-benar makan. Bubur yang ia masak itu bukan untuknya. Itu untuk Kiano. Untuk sarapan sebelum ia dititipkan ke tetangga sebelah, Bu Lastri, perempuan parubaya yang baik hati dan tidak pernah meminta bayaran. Arini sendiri hanya minum air putih hangat sambil berdiri di depan pintu. Dulu, sebelum semua ini terjadi, ia punya suami, punya rumah yang lebih layak, punya harapan yang lebih panjang. Tapi 3 tahun lalu, suaminya pergi, bukan meninggal dunia. Pergi begitu saja, bersama perempuan lain, tanpa surat cerai yang jelas, tanpa sepeser pun nafkah yang ditinggalkan. Arini tidak menangis hari itu. Ia sibuk memikirkan bagaimana caranya membeli susu untuk Kiano yang saat itu baru berusia 1 tahun. Sejak saat itu, Arini menjadi 2 hal sekaligus. Ia menjadi ibu, dan ia menjadi kepala keluarga. Ia menjadi perempuan yang setiap paginya memakai helm, menyalakan motor bekas bututnya, dan masuk ke dalam aplikasi ojek online dengan doa yang sama setiap harinya. Ya Allah, lancarkan rezeki hari ini. Pukul 7 pagi, Arini sudah di jalan. Motornya, Honda Beat tahun 2011 dengan spion kiri yang sedikit miring, melaju pelan menembus keramaian kota Bandung. Ia hafal setiap jalan tikus, setiap gang kecil, setiap putaran yang bisa memangkas waktu tempuh 10-15 menit. Pengetahuan itu bukan datang dari belajar. Itu datang dari ratusan hari di jalan, dari ribuan kilometer yang ia tempuh seorang diri. Order pertama pagi itu adalah antar penumpang dari Geger Kalong ke Pasteur. Perempuan muda, kantoran, wangi, membawa tas kerja yang harganya mungkin lebih mahal dari total tabungan Arini selama sebulan. Tidak ada percakapan, hanya keheningan dan suara klakson kendaraan lain. Arini tidak keberatan. Ia memang tidak banyak bicara. Bukan karena sombong, tapi karena pikirannya selalu penuh. Penuh perhitungan. Berapa liter bensin yang masih ada? Berapa order yang harus ia selesaikan hari ini supaya bisa bayar kontrakan minggu depan? Berapa hari lagi stok beras di rumah akan habis? Siang menjelang. Matahari Bandung tidak pernah benar-benar terik seperti di kota lain. Tapi hari itu terasa menyengat. Arini sudah menyelesaikan 11 order sejak pagi. 2 penumpang, 9 antar makanan dan belanja. Perutnya sudah berbunyi sejak jam 10. Ia berhenti sebentar di pinggir jalan, menyandarkan motor di dekat trotoar, lalu membuka botol minum yang sudah tidak terlalu dingin. Air putih, tidak ada yang lain. Ia tarik napas panjang. Di seberang jalan, ada warung nasi Padang yang tutupnya baru dibuka. Aroma rendang menyeruak sampai ke tempatnya berdiri. Arini menelan ludah.
Ia ingat terakhir kali makan nasi Padang adalah waktu ada tetangga yang mengadakan syukuran, 3 minggu lalu. Ia menutup botol minumnya dan membuka aplikasi lagi. Ada satu notifikasi order masuk. Antar makanan. Jarak 2,3 km. Nama pemesan tertulis singkat di layar. Raka. Hanya satu kata. Tidak ada keterangan tambahan. Alamat tujuan pengiriman adalah sebuah gedung di kawasan Dago. Arini menekan tombol terima. Ia tidak tahu bahwa tombol kecil itu baru saja mengubah hidupnya. Order itu sederhana. Nasi kotak dari warung masakan rumahan di Jalan Cibeunying. Arini mengambilnya tanpa masalah, membungkusnya rapi di bagian belakang motor, lalu mulai melaju ke arah Dago. Tapi di tengah jalan, sesuatu terasa tidak beres. Kepalanya mulai berdenyut. Pelan pada awalnya, seperti ketukan jari di meja. Lalu makin kencang, makin keras. Pandangannya bergoyang sebentar waktu ia menikung di perempatan. Dan ia harus mengerem mendadak karena hampir tidak melihat pengendara yang menyalip dari kiri. Hanya capek, bisiknya pada diri sendiri. Ia terus melaju. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi dengan kata-kata. 100 meter kemudian, pandangan Arini mulai menggelap di pinggir-pinggirnya. Tangannya yang menggenggam setang terasa dingin. Dingin yang aneh, bukan karena cuaca, tapi dingin yang menjalar dari dalam tulangnya sendiri. Ia sempat menepi. Motornya berhenti di pinggir trotoar Jalan Insinyur Haji Juanda, di bawah pohon besar yang rindang. Arini melepas helm pelan-pelan. Rambutnya lepek oleh keringat. Ia mencoba menarik napas dalam, tapi dadanya terasa sempit. Dan kemudian semuanya gelap. Arini tidak merasakan tubuhnya jatuh. Yang ia tahu hanya satu. Nasi kotak pesanan seseorang bernama Raka masih tergantung rapi di bagasi motornya, belum sampai ke tangan siapapun. Raka Adriansyah bukan tipe orang yang suka menunggu. Bukan karena ia tidak sabaran dalam artian buruk, tapi karena hidupnya sudah terlatih bergerak cepat. Sejak ia mewarisi perusahaan properti milik ayahnya di usia 28, setiap detik terasa punya harga. Rapat, keputusan, tanda tangan kontrak. Semuanya bergerak dalam ritme yang tidak memberi banyak ruang untuk berhenti. Tapi siang itu, ia menunggu. Kantornya di lantai 9 gedung Dago Premier itu sepi. Sebagian besar staf sedang makan siang di luar. Raka memilih memesan makanan lewat aplikasi karena ada berkas yang harus ia selesaikan sebelum pukul 2 siang. Sederhana saja. Nasi rumahan. Bukan karena ia tidak mampu makan di restoran manapun. Tapi hari itu ia tidak ingin repot. Ia kembali ke mejanya, membuka laptop, mencoba fokus ke deretan angka di layar. Tapi matanya terus melirik ke pojok kanan layar laptopnya, ke notifikasi aplikasi yang menunjukkan status pesanannya. Sedang dalam perjalanan. Sudah 20 menit. Raka mengetuk-ngetuk meja dengan ujung pulpennya. Jarak dari warung ke kantornya hanya sekitar 2,3 km. Bahkan di tengah kemacetan Bandung yang paling parah sekalipun, 20 menit seharusnya sudah lebih dari cukup. Ia membuka aplikasi. Status masih sama. Sedang dalam perjalanan. Ia mencoba menelepon nomor pengemudi. Berdering. Tidak diangkat. Berdering lagi. Tetap tidak diangkat. Raka meletakkan ponselnya di meja. Berdiri. Lalu berjalan ke jendela. Dari ketinggian lantai 9, jalanan Dago terlihat seperti aliran sungai yang lambat. Kendaraan bergerak merayap. Langit sudah mulai berwarna kekuningan di sisi barat. Pertanda siang sudah melewati puncaknya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada yang terasa janggal. Bukan soal nasi yang belum datang. Ia bisa saja turun ke kantin atau menelepon restoran lain. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Semacam perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika bisnis apapun. Sesuatu yang mendorong dadanya dari dalam, pelan tapi terus-menerus. Ia ambil kunci mobilnya dari laci. Sekretarisnya, Mbak Dian, mendongak heran waktu melihat Raka berjalan keluar sambil mengenakan jaketnya. Mau kemana, Pak Raka? Sebentar. Jawabnya singkat. Mbak Dian tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah terbiasa dengan kebiasaan bosnya yang kadang bertindak tanpa banyak penjelasan. Raka tidak langsung tahu harus mencari kemana.
Ia hanya mengikuti logika sederhana. Rute dari warung menuju kantornya hanya punya satu jalan utama yang masuk akal. Jalan Cibeunying ke arah Cihapit, lalu tembus ke Insinyur Haji Juanda, naik ke Dago. Kalau ada sesuatu yang terjadi di jalan, kemungkinan besar ada di salah satu titik di rute itu. Ia mengemudikan mobilnya pelan, matanya menyapu kanan-kiri trotoar. 1 kilometer pertama, tidak ada yang mencurigakan. Di kilometer kedua, ia mulai berpikir bahwa mungkin ia terlalu berlebihan. Mungkin si pengemudi sekadar berhenti di minimarket, atau motornya kehabisan bensin, atau hal sepele lainnya. Ia hampir memutuskan untuk putar balik. Tapi kemudian ia melihatnya. Di bawah pohon besar di pinggir jalan Insinyur Haji Juanda, ada sebuah motor dengan boks pengiriman di bagian belakang. Motor itu berhenti miring, hampir roboh ke trotoar. Dan di sebelahnya, di atas aspal, ada seseorang yang terbaring. Raka mengerem keras. Ia turun dari mobil bahkan sebelum mesin benar-benar mati. Kakinya berlari menyeberang trotoar. Beberapa pejalan kaki berhenti dan melihat dari jarak aman. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang melakukan apapun. Perempuan itu terbaring menyamping. Helm masih tergantung di tangan kirinya, setengah terlepas. Rambutnya basah oleh keringat. Wajahnya pucat, bibirnya kering, matanya terpejam. Seragam jaket ojek online hijau itu membalut tubuhnya yang kurus. Raka jongkok, menyentuh bahunya pelan. Hei, hei, bangun. Tidak ada respons. Ia memeriksa nadi di pergelangan tangan. Masih ada. Lemah, tapi masih ada. Napasnya juga masih bisa terdengar. Pelan dan tidak stabil. Tolong! Raka berdiri dan menoleh ke arah orang-orang yang menonton dari jauh. Ada yang bisa bantu angkat. Seorang pria paruh baya akhirnya mendekat. Bersama-sama, mereka mengangkat tubuh Arini dengan hati-hati ke kursi belakang mobil Raka. Helmnya ditaruh di lantai. Motornya ia kunci dan ia sandarkan lebih rapi ke tepi trotoar. Nasi kotak di bagasi motor itu tidak ia sentuh. Selama perjalanan ke rumah sakit, Raka beberapa kali melirik ke kaca spion dalam. Perempuan itu belum sadarkan diri. Kepalanya bersandar ke jendela. Wajahnya masih pucat seperti kertas. Raka menekan tombol hazard dan memacu mobilnya lebih cepat. Ia tidak tahu nama perempuan itu. Ia tidak tahu ceritanya. Ia tidak tahu bahwa di gang kecil di suatu sudut Bandung, ada anak laki-laki berusia 4 tahun yang sedang menunggu ibunya pulang. Yang Raka tahu saat itu hanya satu hal. Perempuan ini butuh pertolongan, dan tidak ada alasan apapun untuk diam. Di lobi IGD rumah sakit, ia mengisi formulir dengan tangan yang sedikit gemetar. Di kolom hubungan dengan pasien, ia berhenti sebentar. Penanya menggantung di udara. Lalu ia menulis 2 kata. Kenalan. Baik. Perawat di depannya menatapnya sebentar. Lalu mengangguk dan membawa formulir itu ke dalam. Raka duduk di kursi plastik di sudut ruang tunggu. Dinginnya pendingin ruangan menusuk kulitnya. Tangannya ia lipat di depan dada. Matanya menatap lantai putih yang mengkilap. Ia tidak tahu kenapa ia masih di sini. Tapi ia tidak beranjak. Bau rumah sakit adalah bau yang tidak pernah bisa dibohongi. Campuran antiseptik, udara dingin dari pendingin ruangan, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang terasa seperti kecemasan yang sudah mengeras menjadi aroma. Arini mengenali bau itu bahkan sebelum ia benar-benar sadar. Kelopak matanya berat. Ia mencoba membuka mata, tapi cahaya dari lampu di atas kepalanya terlalu putih dan terlalu tajam. Ia menyipitkan mata, mencoba menyesuaikan diri, mencoba memahami di mana ia berada dan bagaimana ia bisa sampai di sini. Langit-langit putih, tirai biru pucat, selang infus menempel di punggung tangannya. Arini menggerakkan jari-jarinya. Masih bisa bergerak. Lalu kakinya juga masih bisa. Ia menarik napas panjang dan merasakan dadanya mengembang tanpa hambatan. Kepalanya masih sedikit berdenyut, tapi tidak seperti tadi, atau kapanpun terakhir kali ia merasakan sakit itu. Perlahan, kepingan-kepingan terakhir ingatannya mulai menyusun diri. Motor, jalan, kepala yang tiba-tiba berputar. Pohon besar di pinggir trotoar.
dan kemudian gelap. Ia tidak ingat sisanya. Arini mencoba duduk. Tangannya menekan kasur. Tubuhnya terangkat sedikit. Tapi pusing langsung menyergap dan memaksanya kembali berbaring. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas, lalu mencoba lagi, kali ini lebih pelan. Jangan buru-buru. Suara itu datang dari sudut ruangan. Arini menoleh. Ada seorang laki-laki duduk di kursi plastik di dekat pintu. Usianya sekitar akhir 20-an atau awal 30-an. Kemejanya rapi, lengan digulung sampai siku. Rambutnya sedikit berantakan seperti orang yang sudah lama tidak sempat merapikannya. Di tangannya ada gelas kopi dari vending machine rumah sakit yang sudah setengah dingin. Ia menatap Arini dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan kasihan. Bukan juga biasa saja. Di antaranya, di suatu tempat yang tidak ada namanya. Arini mengerutkan dahi. Bapak siapa? Lelaki itu berdiri, meletakkan gelas kopinya di atas kursi, lalu mendekat dengan langkah yang tidak tergesa. Raka. Jawabnya singkat. Saya yang bawa ibu ke sini. Arini terdiam. Ia memandang laki-laki itu dari ujung kepala sampai ke bawah. Kemeja putih bersih. Jam tangan yang tampak mahal di pergelangan kirinya. Cara berdirinya, tegak tapi tidak kaku. Seperti orang yang terbiasa ada di ruangan-ruangan penting. Semuanya berbicara tentang seseorang yang hidupnya sangat jauh dari hidupnya. Raka. Ulang Arini pelan. Lalu sesuatu di kepalanya terhubung. Order nasi kotak. Sudut bibir lelaki itu bergerak sedikit. Bukan tersenyum penuh. Hanya semacam pengakuan kecil. Iya. Arini menutup matanya sebentar. Rasa malu dan syukur datang bersamaan. Bercampur jadi sesuatu yang aneh di dadanya. Ia sudah berapa lama di sini? Berapa banyak yang sudah dikeluarkan orang ini untuk seseorang yang bahkan tidak ia kenal? Maaf, kata Arini. Suaranya serak. Saya merepotkan. Tidak repot. Ordernya tidak jadi saya antar. Tidak apa-apa. Jawaban itu terlalu singkat dan terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Arini tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia melirik ke selang infus di tangannya, lalu ke monitor kecil di sebelah kiri tempat tidurnya yang menunjukkan angka-angka yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Sebentar kemudian pintu terbuka dan seorang dokter muda masuk bersama perawat. Dokter itu perempuan, berkacamata, dengan nada bicara yang terlatih untuk terdengar menenangkan tanpa terkesan menggurui. Ia memeriksa Arini, menanyakan beberapa hal, lalu duduk di kursi kecil di sebelah tempat tidur sambil membuka catatannya. Ibu pingsan karena kombinasi 3 hal, kata dokter itu. Gula darah yang sangat rendah, dehidrasi, dan kelelahan. Tubuh ibu sudah memberikan sinyal dari tadi, tapi kemungkinan besar ibu tidak sempat atau tidak bisa mendengarkannya. Arini tidak menjawab, karena dokter itu benar. Ibu makan apa hari ini? Hening sebentar. Air putih. Dokter itu tidak berkomentar, tapi matanya bergerak sedikit. Perawat di sebelahnya juga tidak bersuara. Hanya mencatat. Kemarin. Sedikit. Nasi sama tempe waktu malam. Dokter itu mengangguk pelan, seperti orang yang sedang menyusun kata-kata dengan hati-hati. Ibu perlu istirahat minimal 24 jam. Infus dulu untuk kembalikan cairan dan stabilkan gula darah. Kalau nanti malam kondisi sudah stabil, kita lihat apakah bisa rawat jalan besok pagi. Arini langsung berpikir tentang Kiano. Dok, tidak bisa lebih cepat? Saya punya anak di rumah. Usianya berapa? 4 tahun. Dititip tetangga. Dokter itu menimbang sebentar. Kita lihat perkembangannya 2 jam lagi. Tapi tolong jangan paksa diri dulu, Bu. Setelah dokter dan perawat keluar, keheningan kembali mengisi ruangan. Arini berbaring memandang langit-langit. Di pojok ruangan, Raka masih berdiri, tidak bergegas pergi seperti yang Arini harapkan. Atau mungkin lebih tepatnya, seperti yang Arini pikirkan seharusnya ia lakukan. Kenapa Bapak masih di sini? Tanya Arini akhirnya. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai sebentar, lalu mendongak, memastikan kondisi ibu baik-baik saja.
Sudah baik-baik saja sekarang. Bapak tidak perlu repot lebih jauh. Anak ibu perlu dijemput. Pertanyaan itu menghantam Arini lebih keras dari yang ia sangka. Bukan karena menyakitkan, tapi karena tidak ada seorang pun yang pernah menanyakan itu kepadanya dengan nada seperti itu. Bukan dengan basa-basi. Bukan dengan iba yang dibuat-buat. Hanya sebuah pertanyaan langsung dari orang yang tampaknya memang berniat melakukan sesuatu. Arini menggeleng pelan. Tidak usah. Tetangga saya bisa jaga. Raka mengangguk. Ia tidak memaksa. Tapi ia juga tidak pergi. Arini menutup mata. Pura-pura mencoba istirahat. Tapi pikirannya tidak mau diam. Siapa laki-laki ini sebenarnya? Dan kenapa ada orang asing yang bersedia duduk di kursi plastik rumah sakit demi seseorang yang bahkan belum pernah ia lihat wajahnya sebelum hari ini? Malam pertama di rumah sakit adalah malam yang panjang bagi Arini. Bukan karena sakit. Infus yang mengalir pelan ke pembuluh darahnya sudah mulai bekerja. Kepalanya tidak lagi berdenyut separah tadi siang. Tubuhnya mulai terasa lebih ringan, lebih stabil. Seperti mesin yang akhirnya diisi bahan bakar setelah hampir mogok di tengah jalan. Yang membuatnya tidak bisa tidur adalah pikirannya sendiri. Ia menatap langit-langit kamar rawat itu dalam gelap. Hanya ditemani cahaya kecil dari lampu tidur di sudut ruangan dan suara mesin infus yang berdenyut teratur. Di luar jendela, Bandung masih hidup. Suara kendaraan sesekali terdengar dari kejauhan, tipis dan samar. Arini menghitung. Itu yang selalu ia lakukan waktu tidak bisa tidur. Menghitung. Berapa biaya rawat inap semalam? Berapa biaya infus dan obat-obatan? Berapa biaya dokter? Ia tidak tahu angka pastinya. Tapi pikirannya terus berputar dan terus menemukan angka-angka yang semakin besar dan semakin menekan dadanya. Uang di dompetnya waktu pingsan tadi hanya ada Rp80.000. Sisa dari pendapatan kemarin setelah dipotong bensin dan keperluan Kiano. Rp80.000 tidak akan cukup untuk membayar 1 jam di rumah sakit ini. Ia memiringkan tubuhnya, menatap dinding, dan untuk pertama kalinya sejak siang tadi, matanya terasa panas. Bukan menangis. Arini sudah lama tidak menangis untuk urusan seperti ini. Tapi matanya panas karena satu perasaan yang paling ia benci di dunia. Rasa tidak berdaya. Pagi datang dengan matahari yang menyusup malu-malu dari celah tirai biru pucat. Perawat masuk, memeriksa kondisi Arini, mencatat angka-angka di papan kecil yang tergantung di kepala tempat tidur, lalu keluar lagi tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian dokter yang sama seperti kemarin masuk dengan senyum kecil yang terlatih. Kondisi ibu sudah jauh lebih baik. Gula darah stabil, tensi juga sudah normal. Ibu bisa pulang hari ini, tapi dengan syarat, istirahat 2 hari penuh. Tidak kerja dulu. Arini mengangguk. Ia tidak bilang bahwa tidak kerja 2 hari berarti tidak ada pemasukan 2 hari. Dan tidak ada pemasukan berarti banyak hal yang tidak bisa ia penuhi. Setelah dokter keluar, Arini duduk di tepi tempat tidur. Ia meraih ponselnya yang diletakkan perawat di meja kecil di sebelahnya. Baterai hampir habis. Ada 3 pesan dari Bu Lastri yang menanyakan kabarnya. Dan 1 pesan dari nomor tidak dikenal yang ternyata adalah Raka. Mengatakan bahwa ia akan ke rumah sakit pagi ini. Arini mengerutkan dahi membaca pesan itu. Ia belum sempat membalas waktu pintu kamarnya terbuka dan Raka masuk membawa 2 kantong plastik. 1 kantong berisi kotak makan, 1 lagi seperti berisi keperluan kecil lainnya. Sudah bangun, kata Raka. Bukan pertanyaan. Lebih seperti pernyataan dari orang yang memang sudah menduga. Sudah dari tadi. Arini mengamati kantong-kantong itu. Apa itu? Sarapan. Bubur ayam. Ia meletakkan kantong itu di meja. Sama odol, sikat gigi, sama baju ganti. Saya minta tolong beli ke apotek bawah. Arini terdiam. Hal-hal kecil itu. Sikat gigi, baju ganti. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun yang tidak pernah mengalami dirawat sendirian tanpa ada keluarga yang menemani. Tapi laki-laki ini memikirkannya. Saya tidak bisa menerima ini, kata Arini pelan. Sudah dibeli. Maksud saya tidak bisa terus menerima bantuan dari Bapak. Saya tidak kenal Bapak. Bapak tidak kenal saya.
Raka menarik kursi dan duduk dengan tenang, seperti orang yang sudah memperkirakan percakapan ini akan terjadi. Makan dulu. Urusan kenal tidak kenal belakangan. Arini ingin menolak lagi, tapi perutnya berbunyi tepat di saat yang tidak tepat. Dan Raka menatapnya dengan ekspresi yang tidak mempermalukan tapi juga tidak berpura-pura tidak mendengar. Arini mengambil kotak bubur itu dengan enggan. Mereka makan dalam diam. Atau lebih tepatnya, Arini makan dan Raka hanya duduk sambil memegang gelas kopi dari vending machine yang lagi-lagi sudah setengah dingin. Di antara suapan, Arini bertanya, "Bapak tidak kerja? Sudah kasih kabar kantor?" "Karena ini." "Iya." Arini meletakkan sendoknya sebentar. "Kenapa? Bapak tidak kenal saya. Pesanan Bapak juga tidak jadi saya antar kemarin. Seharusnya Bapak tidak punya kewajiban apapun." Raka memutar gelas kopinya di antara kedua telapak tangannya. Tatapannya ke meja, bukan ke Arini. "Waktu saya lihat ibu tergeletak di pinggir jalan, tidak ada seorang pun yang mendekat. Semua cuma lihat dari jauh." Ia berhenti sebentar. "Saya tidak bisa melakukan hal yang sama." Arini tidak menjawab. "Itu saja," tambah Raka. "Tidak ada alasan lain." Sederhana. Terlalu sederhana untuk ukuran sesuatu yang terasa sebesar ini bagi Arini. Tapi justru kesederhanaannya itulah yang membuat Arini tidak bisa mendebatnya. Setelah bubur habis, Raka berdiri dan berkata ia akan mengurus administrasi kepulangan. Arini langsung menegakkan tubuhnya. "Jangan. Saya yang urus sendiri. Sudah saya urus semalam." "Apa maksudnya?" "Tagihan semalam sudah saya bayar." Kata-kata itu jatuh ke telinga Arini seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air yang tenang. Ada sesuatu yang meledak pelan di dadanya. Bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih rumit dari itu. "Berapa?" tanya Arini. Suaranya datar tapi matanya tidak. "Tidak perlu dipikir." "Berapa, Pak Raka?" Raka menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan nada yang sama tenangnya. "Nanti kalau ibu sudah sehat, kalau memang mau, kita bicarakan. Tapi sekarang bukan waktunya." Ia menuju pintu, lalu berhenti sebentar tanpa menoleh. "Saya tunggu di luar. Kalau sudah siap, saya antar pulang." Pintu itu menutup dengan pelan. Dan Arini duduk sendirian di tepi tempat tidur, dengan dada yang penuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Sesuatu yang terasa seperti terima kasih, tapi juga terasa seperti beban baru yang jauh lebih berat dari tagihan rumah sakit manapun. Mobil Raka melaju pelan menyusuri jalan-jalan Bandung yang mulai ramai di pagi hari. Arini duduk di kursi penumpang depan dengan tas kecil berisi sikat gigi dan baju ganti di pangkuannya. Ia tidak terbiasa duduk di kursi ini. Maksudnya, kursi penumpang mobil seperti ini. Mobil yang baunya bersih dan segar, bukan bau bensin dan aspal. Mobil yang joknya terasa seperti duduk di atas sesuatu yang tidak perlu diperbaiki. Mobil yang kacanya tidak punya retak kecil di sudut bawah sebelah kiri. Ia menyandarkan kepalanya ke headrest dan menatap jalan di depannya. Raka tidak banyak bicara. Ia mengemudikan mobilnya dengan tenang, sesekali menyalakan sein, sesekali mengerem halus di lampu merah. Radio tidak dinyalakan. Tidak ada musik. Hanya suara mesin dan suara kota yang menyusup tipis dari luar. "Kemana dulu?" tanya Raka di lampu merah pertama. "Gang Melati, Cibunying Kidul." Raka mengangguk dan memasukkan nama jalannya ke navigasi di dashboard. Arini melirik layar itu sebentar. Estimasi waktu 14 menit. 14 menit berada di dalam ruang yang sama dengan orang asing yang sudah membayar tagihan rumah sakitnya, membawakan sarapan, dan mengantar pulang tanpa meminta apapun. Arini tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan situasi seperti ini. "Bapak aslinya orang mana?" tanya Arini akhirnya, lebih karena tidak tahan dengan keheningan daripada karena benar-benar ingin tahu. "Bandung. Lahir di sini, besar di sini." Raka melirik sebentar ke kaca spion. "Ibu?" "Garut. Pindah ke Bandung waktu nikah." Hening lagi beberapa detik. "Suami ibu tidak bisa dihubungi kemarin?" Pertanyaan itu keluar dengan nada yang datar dan tidak menghakimi,
tapi tetap saja menghantam dada Arini dengan cara yang tidak nyaman. Ia sudah terbiasa dengan pertanyaan ini. Dari tetangga, dari kenalan, dari orang-orang yang bertanya bukan karena peduli tapi karena penasaran. Tapi dari mulut orang ini, entah kenapa terasa berbeda. Tidak ada suami, jawab Arini singkat. Raka tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk kecil dan mengalihkan pandangannya kembali ke jalan. Tidak ada ekspresi yang berlebihan, tidak ada rasa iba yang ditampilkan, tidak ada keheningan canggung yang biasanya muncul setelah jawaban seperti itu. Arini menghargai itu lebih dari yang ingin ia akui. Motor Arini sudah tidak ada di tempat ia terjatuh kemarin. Ia baru menyadarinya saat Raka berbelok ke gang kecil menuju kontrakannya. Perutnya langsung turun. Motor itu satu-satunya alat kerjanya. Tanpa motor, tidak ada order. Tanpa order, tidak ada uang. Tanpa uang, tidak ada yang bisa ia bayangkan selanjutnya. Seolah membaca kekhawatiran itu, Raka berkata sebelum Arini sempat berbicara. Motor ibu sudah saya minta tolong diamankan. Ada kenalan saya yang kebetulan lewat kemarin sore. Saya titip. Nanti bisa diambil kapan saja. Arini menoleh tajam. Di mana? Bengkel teman saya di Cihapit. Sekalian saya minta diperiksa. Kondisinya agak memprihatinkan. Saya tidak minta motor saya diperiksa. Saya tahu. Raka memarkirkan mobilnya di ujung gang. Karena gang itu terlalu sempit untuk mobilnya masuk lebih jauh. Tapi rem belakangnya tipis. Saya lihat waktu angkat ke pinggir kemarin. Arini menelan kalimat protes yang sudah hampir keluar dari mulutnya. Karena Raka benar. Rem belakang motornya memang sudah ia tahu bermasalah sejak 3 minggu lalu. Ia belum sempat membawanya ke bengkel karena setiap kali ada uang lebih. Ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Ia membuka pintu dan turun dari mobil tanpa berterima kasih. Bukan karena tidak bersyukur, tapi karena tenggorokannya terasa seperti ada yang menyumbat dan ia tidak yakin suaranya akan keluar dengan normal kalau ia mencoba bicara sekarang. Bu Lastri sudah menunggu di depan pintu kontrakannya. Perempuan berusia 50 tahunan itu langsung memeluk Arini begitu melihatnya masuk gang. Pelukannya hangat dan sedikit berbau minyak kayu putih. Khas ibu-ibu yang selalu siap dengan obat-obatan tradisional untuk segala situasi. Ya Allah, Enduk, saya khawatir sekali kemarin. Kiano nanya terus mamanya kemana. Arini membalas pelukan itu dengan erat. Maaf Bu, merepotkan. Tidak repot. Kiano manis. Tidak rewel. Bu Lastri melepaskan pelukan dan menoleh ke arah ujung gang di mana Raka masih berdiri di samping mobilnya. Itu siapa? Kenalan, jawab Arini singkat. Bu Lastri memiringkan kepalanya dengan ekspresi yang sudah sangat Arini kenal. Ekspresi yang bilang saya ingin tanya lebih tapi saya tahan dulu. Kiano muncul dari balik pintu rumah Bu Lastri, berlari kecil dengan kaki-kaki gemuknya, dan langsung menubruk kaki Arini. Mama. Satu kata itu, Arini jongkok dan memeluk anaknya, menguburkan wajahnya di bahu Kiano yang kecil. Matanya panas lagi, dan kali ini ia tidak bisa menahannya sepenuhnya. 1-2 tetes jatuh tanpa sempat ia cegah. Mama tidak apa-apa, bisiknya. Lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Kiano. Dari ujung gang, Raka menyaksikan semua itu tanpa bersuara. Ia melihat perempuan berjaket ojek online itu jongkok memeluk anak kecilnya. Melihat punggungnya yang sedikit bergetar. Melihat Bu Lastri yang mengusap punggung Arini dengan tangan tuanya yang sabar. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya. Bukan iba. Bukan kasihan yang membuat orang merasa lebih tinggi dari yang dikasihani. Tapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih diam dari itu. Seperti melihat sebuah kenyataan yang selama ini ada di dunia yang sama dengannya. Tapi tidak pernah benar-benar ia lihat. Ia memasukkan tangan ke saku celananya dan berbalik ke arah mobilnya. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah gang kecil itu. Arini sudah tidak terlihat. Tapi entah kenapa, gang melati nomor 7 itu terasa seperti tempat yang tidak akan mudah ia lupakan. 2 hari istirahat terasa seperti 2 tahun bagi Arini. Bukan karena ia tidak lelah. Tubuhnya jelas masih butuh pemulihan. Tapi diam di rumah berarti mendengar jam berdetak, menghitung uang yang tidak bertambah,
dan memikirkan hal-hal yang jauh lebih melelahkan daripada berkendara di bawah terik matahari selama 8 jam. Hari pertama ia habiskan dengan tidur dan menemani Keanu bermain di dalam rumah. Hari kedua ia mulai gelisah. Ia membuka aplikasi, melihat daftar order yang tersedia, lalu menutupnya lagi karena ingat pesan dokter. Di sela-sela itu, ponselnya berbunyi 1 kali. Pesan dari nomor Raka. Ingat, hanya bertuliskan, motor sudah beres, bisa diambil kapan saja. Rem sudah diganti, rantai juga sudah disetel. Tidak ada biaya. Arini membaca pesan itu 3 kali. Lalu ia meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit kontrakannya yang catnya mulai mengelupas di sudut kanan. Tidak ada biaya. Ia tidak tahu harus marah atau berterima kasih. Karena keduanya terasa sama tidak nyamannya. Hari ketiga, Arini kembali ke jalan. Ia mengambil motornya dari bengkel di Cihapit pagi-pagi sekali. Mekanik di sana, lelaki bertato di lengan kiri dengan topi baseball yang dipakai terbalik, menyerahkan motor itu dengan senyum ramah dan berkata semua sudah beres tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa yang membayar. Arini tidak bertanya. Ia tidak punya cukup energi untuk berdebat dengan kenyataan. Di atas motornya yang sekarang terasa lebih ringan dari biasanya, dengan rem yang pakem dan rantai yang tidak lagi bunyi-bunyi aneh, Arini menarik napas panjang dan membuka aplikasi. Order pertama masuk dalam 30 detik. Antar makanan. Nama pemesan, Raka. Arini menatap layar ponselnya lama sekali. Lalu ia menekan tombol terima. Alamat pengiriman kali ini bukan gedung kantor di Dago, melainkan sebuah kafe kecil di Jalan Progo, yang ternyata adalah tempat Raka sedang bertemu klien. Arini mengantarkan pesanannya, meletakkannya di meja resepsionis kafe sesuai instruksi di aplikasi, dan hampir berhasil pergi tanpa bertemu siapapun. Ibu Arini. Suara itu datang dari dalam kafe. Raka berdiri di dekat meja pojok, sedikit mengangkat tangan. Di seberangnya ada seorang pria lain yang tampaknya sedang menunggu sambil melihat ponselnya. Arini berhenti. Ia menoleh. Lalu dengan langkah yang tidak terlalu yakin, ia mendekat sedikit. "Sudah sehat?" tanya Raka. "Sudah." Arini menjawab singkat. "Terima kasih untuk motornya." "Tidak perlu berterima kasih." "Perlu." Arini menatapnya dengan serius. "Saya tidak terbiasa berhutang, Pak Raka. Tolong beritahu berapa totalnya. Biaya rumah sakit, biaya bengkel, semuanya. Saya akan cicil kalau tidak bisa langsung lunas." Raka menatapnya sebentar. Di belakangnya, kliennya sudah mulai melirik ke arah mereka berdua. "Tidak perlu dicicil, Pak Raka. Anggap saja sedekah." Kata terakhir itu yang membuat Arini benar-benar berhenti. Bukan karena tersinggung, tapi karena ada sesuatu di nadanya yang tulus, tanpa niat merendahkan, tanpa niat menunjukkan superioritas. Hanya sebuah kata yang keluar dari orang yang sepertinya memang terbiasa memberi tanpa menghitung. Dan itu justru yang paling sulit Arini terima. Karena menerima dengan ikhlas adalah hal yang tidak pernah diajarkan padanya. "Saya permisi," kata Arini akhirnya. Ia mengangguk sekali, lalu berbalik dan keluar dari kafe tanpa menoleh lagi. Seminggu berlalu. Order dari nama Raka datang hampir setiap hari. Kadang sekali, kadang 2 kali. Selalu makanan. Selalu dari warung-warung yang berbeda di sekitar rute yang biasa Arini lalui. Selalu dengan tip yang lebih besar dari biasanya. Tertulis rapi di kolom catatan aplikasi, tanpa komentar tambahan. Arini tidak bodoh. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia mempertimbangkan untuk menolak order-order itu. Tapi logika yang lebih dingin di kepalanya berkata bahwa order adalah order. Ia tidak bisa memilih pemesan. Dan kalau ia menolak, algoritma aplikasi akan mengurangi nilai performa akunnya. Jadi ia terus menerima. Tapi suatu sore, saat mengantarkan pesanan ke kantor Raka untuk ketiga kalinya dalam 1 minggu, Arini tidak meletakkan pesanan di resepsionis dan langsung pergi seperti biasanya. Ia menunggu di lobi. Raka turun 10 menit kemudian. Tampaknya sedang membaca sesuatu di ponselnya. Ia sedikit terkejut melihat Arini masih di sana. "Ada yang perlu disampaikan?" tanyanya.
Kenapa Bapak terus pesan lewat saya? Tanya Arini langsung. Raka tidak terlihat gugup. Tidak terlihat seperti orang yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang ia sembunyikan. Ia justru menjawab dengan nada yang sama tenangnya seperti selalu. Karena pelayanannya bagus. Tepat waktu. Pesanan tidak pernah tumpah. Bandung punya ribuan driver ojek online. Saya tahu. Tapi Bapak terus pilih saya. Raka menyimpan ponselnya ke saku. Ia menatap Arini dengan ekspresi yang tidak berubah. Salah kalau saya bilang saya ingin mastiin ibu baik-baik saja. Arini tidak langsung menjawab. Di lobi kantor yang dingin itu, dengan suara mesin pendingin yang berdengung pelan dan beberapa karyawan yang lalu lalang di belakang mereka, Arini berdiri dengan perasaan yang tidak bisa ia urutkan dengan rapi. Tidak ada yang pernah bilang kalimat seperti itu kepadanya. Dengan cara seperti itu. Tanpa embel-embel. Tanpa nada yang meminta sesuatu sebagai balasan. Saya baik-baik saja, kata Arini akhirnya. Suaranya stabil, tapi ada getaran kecil di ujungnya yang ia harap tidak terdengar. Raka mengangguk. Bagus. Ia kembali ke lift tanpa menambahkan apapun. Dan Arini berbalik menuju motornya dengan langkah yang terasa anehnya lebih berat dari waktu ia datang. Sabtu pagi selalu berbeda dari hari-hari lainnya. Di hari-hari biasa, Arini sudah di jalan sebelum matahari benar-benar naik. Tapi Sabtu adalah satu-satunya hari di mana ia mengizinkan dirinya untuk bangun sedikit lebih lambat, merebus air untuk teh, dan duduk di depan pintu kontrakannya sambil membiarkan Kiano berlari-lari kecil di gang sempit itu. Bukan karena Sabtu tidak ada order, tapi karena Kiano pernah bertanya suatu malam, dengan suara kecilnya yang belum bisa mengucapkan huruf R dengan benar, kenapa Mama selalu pergi sebelum Kiano bangun dan pulang setelah Kiano tidur? Pertanyaan itu tidak keluar dari mulut anak yang sedang rewel. Keluar dari anak yang sudah terbiasa ditinggal, dan hanya ingin memastikan bahwa ibunya masih ada. Sejak itu, Sabtu pagi milik Kiano, Arini sedang menyapu teras kecil di depan pintu kontrakannya ketika sebuah mobil masuk ke mulut gang. Bukan hal yang aneh, beberapa tetangga memang punya mobil atau kedatangan tamu. Tapi mobil ini berhenti tepat di ujung gang. Dan dari balik kaca yang turun perlahan, muncul wajah yang sudah mulai tidak asing. Raka. Arini menghentikan sapuannya. Ia tidak memesan apapun hari ini. Dan hari ini bukan hari kerja. Jadi bukan soal order yang diantar. Raka turun dari mobil membawa sebuah kantong plastik besar dan sebuah kotak yang dibungkus kertas coklat. Ia berjalan ke arah Arini dengan langkah yang santai, seperti biasa. Seperti orang yang tidak pernah merasa canggung di situasi apapun. Arini menyilangkan tangan di depan dadanya. Bapak tidak bilang mau ke sini. Iya. Raka berhenti di depannya. Spontan. Ini bukan kantor saya. Saya tahu. Ia mengangkat kantong plastiknya sedikit. Ada titipan dari orang bengkel. Katanya ada onderdil yang perlu diganti dalam waktu dekat. Jadi saya sekalian bawakan. Arini menatap kantong itu. Onderdil apa lagi? Ban dalam. Sudah tipis. Kalau kena paku di jalan, bisa langsung kempes. Arini menarik napas. Ia tahu kondisi ban motornya. Tahu tapi belum sempat. Seperti banyak hal lain dalam hidupnya yang ia tahu tapi belum sempat. Sebelum ia bisa menjawab, pintu kontrakannya terbuka dan Kiano muncul dengan rambut yang masih berantakan dan celana pendek biru yang kekecilan. Anak itu berhenti di ambang pintu, menatap Raka dengan mata bulat yang tidak berkedip. Raka menoleh ke bawah, lalu ia jongkok, menyejajarkan tingginya dengan Kiano. Hei, kamu Kiano. Kiano tidak menjawab. Ia hanya memeluk kusen pintu dan terus menatap orang asing itu dengan ekspresi campuran antara penasaran dan waspada yang lucu di wajah anak 4 tahun. Namanya siapa? Tanya Kiano akhirnya. Dengan cara bicara khas anak kecil yang belum bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Raka. Laka. Raka tersenyum untuk pertama kali yang Arini lihat. Bukan senyum tipis yang sopan seperti biasanya. Tapi senyum yang berbeda. Lebih ringan. Lebih nyata. Iya. Laka boleh. Kiano melepaskan pegangannya pada kusen dan melangkah keluar. Ia berdiri tepat di depan Raka yang masih jongkok.
lalu dengan polosnya menunjuk kotak yang dibawa Raka. Itu buat Kiano. Kiano. Arini memperingatkan dengan nada ibu. Tapi Raka tertawa kecil. Kebetulan iya. Ia menyerahkan kotak itu. Tapi minta izin mama dulu. Kiano langsung berbalik menatap Arini dengan mata paling memohon yang pernah ada di muka bumi. Arini menutup matanya sebentar. Pertarungan ini tidak adil sejak awal. Dibuka di dalam, kata Arini akhirnya. Kotak itu berisi sebuah mobil-mobilan remote control kecil berwarna merah. Bukan mainan mahal yang mencolok, tapi cukup untuk membuat Kiano berteriak kegirangan dan langsung berlari ke dalam rumah untuk mencari baterai yang entah ada entah tidak. Arini berdiri di teras, menatap ke dalam rumah di mana anaknya sedang sibuk membongkar kotak mainan itu. Bapak tidak seharusnya melakukan ini, katanya tanpa menoleh ke Raka. Anak kecil perlu mainan. Anak saya bisa beli mainan sendiri kalau waktunya tepat. Saya tahu. Raka berdiri di sebelahnya, juga menatap ke dalam. Tapi saya sudah terlanjur beli. Arini menoleh ke arahnya. Bapak suka sekali melakukan sesuatu yang sudah terlanjur. Ada nada ringan di kata-katanya itu, hampir seperti sindiran, tapi tidak sepenuhnya. Raka melirik ke arahnya dan menangkap sesuatu di wajah Arini yang tidak sering ia tunjukkan. Sesuatu yang mendekati humor. Kebiasaan buruk. Akunya. Mereka berdiri diam sebentar. Di dalam, Kiano berhasil menemukan baterai entah dari mana dan mobil-mobilannya mulai bergerak maju mundur di lantai semen yang tidak rata. Anak itu tertawa terbahak-bahak sendiri. Suara tawa Kiano mengisi gang sempit itu dengan cara yang membuat dada Arini terasa penuh dan kosong pada saat bersamaan. Penuh karena anaknya bahagia. Kosong karena ia tahu kebahagiaan seperti ini datang dari seseorang yang tidak akan selamanya ada. Bapak punya anak? Tanya Arini tiba-tiba. Belum. Istri? Belum juga. Arini mengangguk pelan, tidak berkomentar. Ibu sendiri, kata Raka kemudian, bukan bertanya, lebih seperti menyatakan fakta yang sudah ia tahu jawabannya. Sudah terbiasa. Terbiasa bukan berarti mudah. Arini tidak menjawab, karena kalimat itu terlalu benar untuk dibantah dan terlalu dalam untuk dibalas dengan kalimat biasa. Di dalam, Kiano memanggil dengan suara nyaringnya. Mama, Laka, sini lihat mobilnya bisa buat maju mundur. Arini dan Raka bertukar pandang. Sedetik saja. Tapi di dalam sedetik itu ada sesuatu yang berbeda dari semua pertemuan mereka sebelumnya. Sesuatu yang belum punya nama. Tapi sudah mulai ada. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap kelembutan yang masuk ke dalam hidup seseorang yang sudah terlalu lama keras. Arini menyadari itu 3 hari setelah kunjungan Raka ke Gang Melati. Ia sedang mengantarkan order sore hari, melewati jalan di Patiukur yang macet seperti biasanya, ketika tiba-tiba ia tersenyum sendiri tanpa sebab yang jelas. Lalu ia menyadari bahwa ia sedang tersenyum mengingat ekspresi Kiano waktu mobil-mobilannya berhasil berjalan di lantai semen yang tidak rata itu. Dan di sebelah bayangan Kiano itu, ada bayangan Raka yang jongkok dan tertawa kecil. Arini langsung menghapus senyumnya. Ia menekan tuas gas motornya lebih keras dari yang perlu. Malam itu, setelah Kiano tidur, Arini duduk di depan pintu kontrakannya dengan secangkir teh yang sudah layu. Langit Bandung tidak pernah benar-benar gelap di malam hari. Selalu ada semburat oranye dari lampu jalan dan papan reklame yang memantul ke awan rendah. Bu Lastri muncul dari pintu sebelah, membawa sepiring gorengan tempe yang masih hangat. Arini menggeser sedikit untuk memberi ruang. Bu Lastri duduk di sampingnya tanpa diundang. Seperti yang selalu ia lakukan sejak 3 tahun lalu. Sudah makan? Tanya Bu Lastri. Sudah. Bohong. Arini mengambil satu tempe dan menggigitnya. Sekarang sudah. Bu Lastri tertawa kecil. Mereka duduk diam sebentar, berbagi malam yang sama dengan cara orang-orang yang sudah terlalu lama bertetangga dan tidak butuh banyak kata untuk merasa nyaman. Laki-laki yang kemarin itu siapa sebenarnya? Tanya Bu Lastri akhirnya. Arini mengunyah lebih lambat. Sudah saya bilang. Kenalan. Kenalan yang beliin Kiano mainan dan bawain onderdil motor. Orang baik ada di mana-mana, Bu.
Bu Lastri menoleh ke arahnya dengan ekspresi yang tidak bisa dibohongi. Perempuan yang sudah hidup setengah abad lebih itu punya kemampuan yang hampir tidak adil untuk membaca situasi. Arini, ibu sudah kenal kamu dari waktu kamu pertama kali datang ke sini bawa satu koper dan satu anak yang masih merah. Ibu tahu bedanya orang yang sekedar baik dan orang yang punya alasan untuk baik. Arini tidak menjawab. Dia tertarik sama kamu. Bu Lastri. Kamu juga tidak sepenuhnya acuh. Bu Lastri. Nada Arini lebih tegas kali ini. Bu Lastri mengangkat tangan, tanda menyerah. Tapi senyumnya tidak hilang. Ya sudah, ibu tidak ikut campur. Mereka diam lagi. Tapi kali ini diamnya berbeda. Ada kata-kata yang tidak jadi diucapkan tapi terlanjur mengambang di udara. Arini tidak bisa tidur malam itu. Ia berbaring di sebelah Kiano, mendengarkan napas anaknya yang teratur dan dalam, dan membiarkan pikirannya pergi ke tempat yang selama ini ia jaga dengan ketat agar tidak dikunjungi. Raka Adriansyah, pengusaha, tinggal di dunia yang berbeda. Dunia di mana tagihan rumah sakit bisa dibayar tanpa ekspresi berubah. Dunia di mana onderdil motor bisa dibawakan sambil lalu seperti membawakan camilan. Dan ia, Arini, janda dengan satu anak, kontrakan satu kamar, motor tahun 2011, pendapatan yang tidak pernah cukup untuk menabung lebih dari 200.000 dalam sebulan. Jarak antara dua dunia itu bukan hanya soal uang. Itu soal cara pandang, cara bicara, cara hidup. Orang-orang di dunia Raka tidak akan pernah benar-benar mengerti apa rasanya memilih antara beli susu atau bayar listrik. Dan orang-orang di dunianya tidak akan pernah punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang bagi Raka mungkin terasa wajar dan sederhana. Arini memejamkan mata. Perasaan apapun yang mulai tumbuh itu harus dipotong sekarang, sebelum berakar. Sebelum menjadi sesuatu yang kalau nanti terpaksa dicabut, akan meninggalkan lubang. Ia sudah punya satu lubang besar di dadanya. Dari laki-laki yang pergi 3 tahun lalu. Lubang itu tidak menutup dengan sempurna. Hanya mengeras, seperti bekas luka yang tidak lagi sakit tapi juga tidak hilang. Ia tidak mau lubang kedua. Keesokan paginya, order dari nama Raka masuk seperti biasa. Arini menatap notifikasi itu lebih lama dari biasanya. Jarinya menggantung di atas layar. Lalu untuk pertama kalinya, ia menekan tombol lewati. Order itu berpindah ke driver lain dalam hitungan detik. Arini menutup aplikasinya dan menyalakan motor. Ada 10 order lain yang menunggu. Ia tidak butuh satu order tertentu untuk menjalani harinya. Tapi sore harinya, sebuah pesan masuk. Dari Raka. Pesannya pendek. Hanya satu kalimat. Kenapa tadi tidak diambil? Ada masalah dengan aplikasinya? Arini membaca pesan itu sambil berdiri di pinggir jalan, menunggu lampu hijau. Ia mengetik jawaban. Lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya ia meletakkan ponselnya ke dalam saku jaket dan tidak membalas apapun. Lampu hijau menyala. Ia melaju. Tapi di persimpangan berikutnya, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini bukan pesan. Telepon langsung. Arini membiarkannya berdering sampai mati. Lalu ia menepi di bawah pohon, menatap layar yang menampilkan nama Raka dengan satu notifikasi panggilan tidak terjawab. Tangannya memegang setang erat-erat. Ia tahu kalau ia angkat telepon itu, sesuatu akan berubah. Entah apa, entah bagaimana, tapi sesuatu akan bergeser dari tempatnya dan tidak bisa dikembalikan. Dan Arini tidak siap untuk pergeseran itu. Ia tidak siap untuk berharap lagi. Karena terakhir kali ia membiarkan dirinya berharap pada seorang laki-laki, ia berakhir sendirian di kontrakan kecil dengan satu anak dan satu koper. Ponselnya berbunyi lagi. Arini menutup matanya selama 3 detik. Lalu ia mengangkat telepon itu. Halo. Satu kata. Tapi suaranya keluar lebih pelan dari yang Arini rencanakan. Dari ujung telepon, Raka tidak langsung bicara. Ada jeda 2 detik yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Lalu suaranya masuk, tenang seperti biasa. Tapi ada sesuatu di nadanya yang berbeda dari percakapan-percakapan sebelumnya. Ibu baik-baik saja. Arini menelan ludah. Baik.
Order tadi tidak diambil. Saya khawatir. Aplikasinya tidak ada masalah. Arini memilih jujur. Saya yang lewati. Hening lagi. Kali ini lebih panjang. Kenapa? Arini menatap jalan di depannya. Kendaraan lalu lalang, orang-orang bergerak. Dunia berjalan seperti tidak peduli bahwa ia sedang berdiri di pinggirnya sambil memegang telepon dengan tangan yang sedikit tidak stabil. Pak Raka, kata Arini pelan. Saya mau bicara jujur. Silakan. Saya tahu Bapak orangnya baik. Dan saya tahu niat Bapak tidak buruk. Ia menarik napas. Tapi saya tidak nyaman dengan semua ini. Dengan motor yang diurus, dengan tagihan yang dibayar, dengan mainan untuk Kiano, dengan order yang datang hampir setiap hari. Saya tidak tahu apa yang Bapak harapkan dari semua ini, tapi saya tidak bisa membalasnya. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kalimat terakhir itu keluar lebih keras dari yang ia maksud. Raka tidak langsung menjawab. Arini bisa mendengar suara latar dari sisi teleponnya, seperti suara kipas angin dan dengung pelan mesin pendingin. Ia mungkin masih di kantor. Ibu pikir saya melakukan semua itu karena mengharapkan sesuatu. Saya tidak tahu. Itu yang membuat saya tidak nyaman. Kalau saya bilang tidak mengharapkan apapun, ibu percaya. Saya tidak tahu itu juga. Lagi-lagi jeda. Tapi kali ini Arini tidak mengisi keheningan itu. Ia membiarkannya ada. Karena tidak ada kata yang tepat untuk diletakkan di sana. Arini. Raka menyebut namanya tanpa embel-embel ibu untuk pertama kalinya. Dan sesuatu di dalam dada Arini bergerak sedikit tanpa izin. Saya tidak punya agenda tersembunyi. Saya hanya ingin mastiin kamu baik-baik saja. Itu saja. Arini memejamkan mata sebentar. Kenapa? Tanyanya. Kenapa kamu harus mastiin saya baik-baik saja? Pertanyaan itu jujur dan telanjang. Tidak ada cara lain untuk menanyakannya selain langsung. Dari ujung telepon, Raka menghela napas pelan. Karena hari itu, waktu saya lihat kamu tergeletak di pinggir jalan dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti, saya tidak bisa berhenti memikirkannya. Bukan karena kasihan. Ia berhenti sebentar. Lebih dari itu. Arini tidak menjawab. Tapi kalau kamu tidak nyaman, saya akan berhenti. Tidak akan ada order lagi. Tidak ada kunjungan. Tidak ada apapun. Itu keputusan kamu. Arini menghabiskan sisa sore itu dalam diam. Order datang dan pergi. Ia menjalankan semuanya dengan mekanis. Tangan dan kaki bekerja sementara pikirannya ada di tempat lain. Di ujung telepon tadi, di kalimat yang diucapkan Raka dengan nada yang tidak punya celah untuk diragukan kejujurannya. Lebih dari itu, 3 kata yang sederhana tapi beratnya tidak sederhana. Ia sampai di rumah menjelang maghrib. Kiano sudah di rumah Bu Lastri. Seperti biasa, Arini masuk ke kontrakannya, duduk di lantai dengan punggung bersandar ke tempat tidur, dan menatap tembok di depannya. Di tembok itu ada sebuah foto kecil yang ditempel dengan selotip. Foto Arini dan Kiano waktu Kiano baru berusia 2 tahun. Arini sedang tertawa di foto itu. Tertawa sungguhan, bukan senyum yang ia pasang untuk orang lain. Matanya sipit karena terlalu lebar tertawa dan pipinya terlihat lebih bulat. Kapan terakhir kali ia tertawa seperti itu? Ia tidak ingat. 3 hari berikutnya tidak ada order dari Raka. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Ia menepati janjinya. Dan justru ketiadaan itu yang anehnya lebih terasa daripada kehadirannya. Seperti seseorang yang terbiasa mendengar suara jam di sudut ruangan. Lalu tiba-tiba jam itu berhenti dan yang tersisa adalah keheningan yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Arini membenci dirinya sendiri sedikit karena menyadari hal itu. Sabtu pagi, Kiano bertanya, "Mama, Laka kemana?" Arini sedang mengepang rambut Kiano yang mulai panjang. Tangannya berhenti sedetik. "Laka siapa?" "Yang bawa mobil-mobilan merah itu." "Oh." Arini melanjutkan kepangan. "Dia sibuk." "Kapan kesini lagi?" "Tidak tahu." Kiano terdiam sebentar, menunduk memandangi mobil-mobilannya yang parkir rapi di sudut ruangan. Lalu dengan polos ia berkata,
Kiano suka Laka. Dia lucu. Arini menyelesaikan kepangan itu tanpa berkata apapun. Tapi setelah Kiano lari keluar bermain, ia mengambil ponselnya dan membuka jendela percakapan dengan Raka yang terakhir 3 hari lalu. Ia mengetik, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya hanya 1 kalimat yang ia kirim. Kiano nanya kamu kemana? Ia meletakkan ponselnya dan pergi ke dapur. Pura-pura sibuk merebus air yang sebenarnya tidak perlu direbus saat itu. 2 menit kemudian ponselnya bergetar. Balasan dari Raka masuk. Hanya 5 kata. Tapi 5 kata yang membuat Arini berdiri diam di depan kompor dengan tangan yang lupa mengangkat panci. Boleh saya mampir sekarang? Arini menatap kalimat itu lama sekali. Lalu perlahan, tanpa ia rencanakan, tanpa ia izinkan, sudut bibirnya bergerak naik. Kecil saja. Tapi itu senyum yang pertama sejak 3 hari terakhir. Raka datang membawa 2 bungkus nasi dari warung Padang di ujung jalan. Bukan restoran mewah. Bukan catering dengan kotak makan berlapis. Hanya bungkusan kertas coklat berminyak yang baunya menyeruak begitu ia melangkah masuk ke gang. Dan Kiano yang sedang bermain di luar langsung berlari menghampirinya seperti sudah mengenalnya seumur hidup. Arini berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang ia jaga agar terlihat biasa saja. Tidak berhasil sepenuhnya. Sudah makan? Tanya Raka sambil mengangkat bungkusan itu sedikit. Belum. Arini menjawab jujur kali ini. Tidak ada gunanya berbohong soal hal sekecil itu. Masuk. Kontrakannya kecil. Ia sadar betul itu ketika Raka duduk di lantai beralaskan tikar tipis yang sudah pudar warnanya. Di ruangan yang ukurannya mungkin tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah yang Raka tinggali. 1 kipas angin berdiri di sudut berputar lambat menggerakkan udara yang tidak terlalu membantu. Ket tembok yang mengelupas di 2 sudut atas terlihat lebih jelas di siang hari. Tapi Raka duduk seperti orang yang tidak melihat semua itu. Atau lebih tepatnya, seperti orang yang melihat tapi tidak merasa perlu berkomentar apapun. Kiano langsung duduk di sebelahnya, berbisik sesuatu tentang mobil-mobilannya yang semalam baterainya habis, dan Raka mendengarkan dengan serius seperti anak 4 tahun sedang menyampaikan laporan bisnis yang penting. Arini mengambil piring dari dapur dan membagi nasi padang itu dengan tangan yang berusaha tidak terlihat terlalu berhati-hati. Makan siang itu berlangsung dengan cara yang tidak pernah Arini bayangkan sebelumnya. Kiano bicara tidak berhenti tentang semua hal, dari mobil-mobilannya, dari kucing tetangga yang melahirkan 3 anak minggu lalu, dari teman mainnya di gang yang katanya curang waktu main petak umpet. Raka merespon semuanya dengan sabar, kadang tertawa kecil, kadang bertanya balik dengan pertanyaan yang membuat Kiano semakin bersemangat. Dan Arini duduk di antara keduanya, makan dengan perlahan, mengamati tanpa sepenuhnya menyadari bahwa ia sedang mengamati. Ini berbahaya, kata sesuatu di dalam kepalanya. Tapi perasaan hangat di dadanya tidak mau mendengarkan. Setelah makan, Kiano mengantuk dan Arini membaringkannya di tempat tidur. Anak itu tertidur dalam 2 menit. Arini kembali ke ruang depan dan menemukan Raka sedang membereskan sisa bungkusan nasi dengan rapi, menumpuknya di sudut dekat pintu. Tidak perlu, kata Arini. Sudah. Ia duduk lagi. Kiano cepat tidurnya. Kalau sudah mengantuk, langsung, tidak pernah rewel. Ada nada bangga yang tidak bisa Arini sembunyikan waktu bicara soal anaknya. Raka menatapnya sebentar. Kamu yang ajarkan dia jadi seperti itu. Arini tidak tahu harus menjawab apa. Jadi ia memilih mengalihkan. Bapak tidak ada meeting hari ini? Ada. Jam 3. Arini melirik jam dinding. 11:30. Masih lama. Iya. Hening sebentar. Hening yang berbeda dari hening-hening sebelumnya. Tidak canggung, tapi juga tidak sepenuhnya nyaman, karena ada kata-kata yang belum diucapkan dan keduanya tahu itu. Raka yang memulai. Kamu pikir-pikir lagi soal telepon waktu itu? Arini meletakkan gelasnya. Saya tidak berhenti memikirkannya. Dan saya masih belum tahu harus bersikap bagaimana. Ia menatap lantai. Hidup saya tidak sederhana, Pak Raka. Ada Kiano. Ada kewajiban yang tidak ada habisnya. Ada masa lalu yang tidak cantik.
Saya tidak bisa tiba-tiba masuk ke dalam situasi baru yang saya tidak tahu ujungnya. Siapa yang minta kamu masuk tiba-tiba? Arini mendongak. Raka menatapnya dengan ekspresi yang tenang tapi serius. Saya tidak minta apapun. Saya hanya minta dibiarkan ada. Itu saja. Dibiarkan ada itu artinya banyak hal. Artinya saya ingin kenal kamu lebih jauh. Kiano juga. Ia tidak mengalihkan pandangannya. Tidak ada tekanan. Tidak ada tenggat waktu. Kalau kamu tidak nyaman di titik manapun, bilang dan saya berhenti. Arini menatapnya lama. Kenapa mau repot? Tanyanya. Bukan untuk pertama kalinya. Tapi kali ini nadanya berbeda. Lebih sungguh-sungguh. Lebih ingin tahu jawabannya yang sebenarnya. Raka menyandarkan punggungnya ke dinding. Menatap langit-langit sebentar sebelum menjawab. Saya 31 tahun. Punya perusahaan. Punya aset. Punya semua yang kata orang seharusnya membuat hidup terasa penuh. Ia menurunkan pandangannya. Tapi hari itu, waktu saya duduk di kursi plastik IGD sambil nunggu kabar orang yang bahkan belum pernah saya lihat wajahnya, saya merasa lebih hidup dari semua rapat dan kontrak yang pernah saya tanda tangani. Arini tidak bergerak. Saya tidak tahu artinya apa. Tapi saya tidak mau pura-pura tidak merasakannya. Di luar, suara gang kembali terisi. Anak-anak bermain. Motor lewat. Suara Bu Lastri memanggil cucunya dari balik tembok. Dunia kecil Gang Melati berjalan seperti biasa. Tidak peduli bahwa di dalam kontrakan nomor 7 ada 2 orang dewasa yang sedang berdiri di tepi sesuatu yang besar. Arini menarik napas panjang. Saya pernah percaya sama satu orang, kata Arini akhirnya, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Dan orang itu pergi tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Yang ditinggalkan bukan hanya saya, tapi juga anak yang bahkan belum sempat mengenal bapaknya dengan benar. Raka mendengarkan tanpa menyela. Jadi kalau saya terlihat terlalu berhati-hati atau terlalu dingin atau terlalu banyak menolak, lanjut Arini, itu bukan karena saya tidak menghargai apa yang Bapak lakukan, tapi karena saya tidak bisa lagi jatuh dan tidak bisa berdiri lagi setelahnya. Kiano butuh saya berdiri. Ruangan itu diam. Lalu Raka berkata dengan nada yang paling pelan yang pernah Arini dengar darinya. Saya tidak akan pergi tanpa menoleh. 4 kata terakhir itu menggantung di udara kontrakan kecil itu. Di antara kipas angin yang berputar lambat dan suara napas Kiano yang tidur di balik pintu. Arini tidak menjawab. Tapi kali ini ia tidak menolak juga. Rumah keluarga Adriansyah berdiri di kawasan Ciumbulewit atas. Bukan rumah yang mencolok dari luar. Pagar hitam yang tinggi, tanaman hias yang terawat, garasi dengan 2 mobil di dalamnya. Tapi begitu masuk ke dalam, terlihat jelas bahwa rumah itu dibangun bukan hanya untuk ditinggali, tapi untuk menunjukkan sesuatu kepada dunia. Lantai marmer, tangga kayu jati, foto-foto keluarga dalam bingkai emas yang tergantung rapi di dinding ruang tamu. Malam itu Raka duduk di meja makan bersama ibunya, Ibu Wulandari. Perempuan 60 tahun yang rambutnya sudah memutih separuh tapi cara duduknya masih tegak seperti perempuan yang tidak pernah belajar bersantai. Di sebelahnya ada Tante Risma, adik Ibu Raka, yang kebetulan sedang berkunjung dari Jakarta. Makan malam berlangsung seperti biasa. Nasi, sup, ikan bakar, dan percakapan yang teratur. Sampai Tante Risma menyebut sebuah nama. Risma, dengar kamu sering pesan ojek online ke tempat yang sama. Orangnya perempuan. Tante Risma tersenyum dengan cara yang lebih tajam dari yang terlihat. Siapa dia? Raka meletakkan sendoknya pelan. Dari mana Tante dengar itu? Anaknya Pak Dodi di kantormu. Cerita ke anaknya Risma. Tante Risma mengangkat bahu. Bandung kecil, K.A. Ibu Wulandari yang tadinya sibuk dengan ikan bakarnya mendongak. Matanya bergerak ke arah Raka dengan cara yang hanya dimiliki oleh ibu-ibu yang sudah terlatih membaca anaknya sejak lahir. Siapa? Tanya Ibu Wulandari. Ingat, tapi beratnya berbeda. Raka menatap ibunya. Ia bisa memilih untuk mengelak, mengalihkan, menjawab samar-samar. Ia sudah cukup dewasa dan cukup mandiri untuk melakukan itu. Tapi sesuatu dalam dirinya tidak mau. Bukan karena ia ingin berkonfrontasi,
Tapi karena menyembunyikan Arini seolah-olah ada yang perlu disembunyikan terasa tidak adil. Namanya Arini, kata Raka. Driver ojek online. Saya kenal waktu ia pingsan di jalan dan tidak ada yang mau bantu. Meja makan itu berubah menjadi sangat diam. Ojek online. Ulang Ibu Wulandari. Bukan pertanyaan. Iya. Sudah menikah. Janda. 1 anak. Ibu Wulandari meletakkan sendoknya. Dengan tenang. Dengan cara yang justru lebih mengkhawatirkan daripada kalau ia marah. Raka. Kamu serius? Saya baru mengenalnya, Bu. Tapi kamu tertarik? Raka tidak menyanggah. Ibu Wulandari mengangguk pelan. Seperti orang yang baru saja menerima berita yang sudah ia takutkan sejak lama. Kamu tahu saya tidak pernah ikut campur urusan pribadimu. Tapi ini berbeda. Karena apa? Karena perempuan seperti itu. Ibu Wulandari memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tapi tidak cukup hati-hati. Tidak berada di lingkaran yang sama dengan kita. Bukan soal merendahkan. Tapi soal kecocokan. Latar belakang yang berbeda terlalu jauh akan selalu jadi masalah. Raka. Cepat atau lambat? Tante Risma mengangguk setuju di sebelahnya. Raka menatap ibunya tanpa ekspresi yang berubah. Arini bukan masalah. Sekarang belum. Bu. Nada Raka tetap tenang tapi ada sesuatu di bawahnya yang seperti air mendalam. Saya hanya bilang saya mengenalnya. Saya tidak minta izin. Ibu Wulandari menatap anaknya lama. Lalu ia mengambil sendoknya lagi dan kembali makan. Pertanda bahwa ia mengakhiri percakapan itu untuk sementara. Bukan karena menyerah. Tapi karena ia tahu anaknya. Dan tahu bahwa memaksanya malam ini tidak akan menghasilkan apapun. Tapi malam itu belum selesai. Raka sedang di kamarnya ketika ibunya mengetuk pintu. Ia masuk tanpa menunggu jawaban. Membawa 2 cangkir teh. Dan duduk di kursi di sudut kamar seperti yang selalu ia lakukan waktu Raka masih sekolah dan ada hal penting yang perlu dibicarakan. Raka menutup laptopnya. Ibu tidak marah, kata Ibu Wulandari memulai. Saya tahu. Ibu khawatir. Ia meletakkan 1 cangkir di meja Raka. Kamu anak satu-satunya. Ayahmu sudah tidak ada. Semua yang dibangun ayahmu, semua yang kita jaga, itu akan kamu teruskan. Ibu hanya ingin kamu tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Saya tidak terburu-buru. Perempuan itu punya anak orang lain. Anak itu tidak bersalah atas apapun. Ibu Wulandari terdiam sebentar. Kamu sudah bertemu anaknya? Sudah. Sesuatu di wajah ibunya berubah sedikit. Lebih dari sekedar khawatir. Raka, ibu mohon, jangan biarkan perasaan sesaat membawamu ke keputusan yang sulit dibalik. Suaranya turun sedikit. Ibu tidak mau kamu dimanfaatkan. Kata terakhir itu yang membuat Raka berdiri dari tempat duduknya. Cukup, Bu. Suaranya tidak keras, tapi tegas dengan cara yang membuat Ibu Wulandari berhenti. Arini tidak pernah minta apapun dari saya. 1 kali pun tidak. Setiap kali saya memberi sesuatu, ia selalu menolak lebih dulu. Ia bahkan marah waktu saya bayar tagihan rumah sakitnya. Raka menatap ibunya. Perempuan yang memanfaatkan tidak bersikap seperti itu. Ibu Wulandari menatap anaknya dalam waktu yang lama sekali. Lalu ia berdiri, mengambil cangkir tehnya yang belum diminum, dan berjalan ke pintu. Di ambang pintu ia berhenti dan berkata tanpa menoleh. Ibu hanya minta kamu pikir matang-matang. Bukan untuk ibu. Untuk kamu sendiri. Pintu kamar itu menutup dengan pelan. Raka berdiri sendirian di tengah kamarnya. Di luar jendela, Bandung di malam hari seperti hamparan cahaya yang tidak ada habisnya. Ia mengambil ponselnya. Ada pesan masuk dari Arini, dikirim 20 menit yang lalu. Hanya 1 kalimat pendek. Kiano minta salam buat kamu. Raka membaca pesan itu 2 kali. Lalu ia duduk di tepi tempat tidurnya, menyandarkan siku ke lutut, dan untuk pertama kali sejak lama, ia tidak tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Yang ia tahu hanya satu.
Perasaan yang ia rasakan waktu membaca pesan itu tidak bisa ia pura-pura tidak ada. Seminggu setelah makan malam di Ciumbuleuit, Arini merasakan sesuatu berubah. Bukan dari Raka. Raka masih ada. Masih mengirim pesan. Masih sesekali mampir. Masih membawa makan siang tanpa perlu diminta. Tapi ada sesuatu yang berbeda di caranya. Seperti orang yang sedang membawa beban dan berusaha keras agar tidak terlihat membawanya. Arini mengenali itu karena ia sendiri sudah terlalu lama melakukan hal yang sama. Suatu sore, saat Raka duduk di teras kontrakannya sambil menemani Kiano mewarnai buku gambar, Arini duduk di sebelahnya dan bertanya tanpa basa-basi. "Ada apa?" Raka tidak langsung menjawab. Matanya tetap ke arah Kiano yang sedang dengan serius memilih antara krayon merah dan oranye untuk mewarnai gambar matahari. "Tidak ada. Kamu berbohong." Raka menoleh. Ada sesuatu di matanya yang sebentar tidak ia sembunyikan. Lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah yang lebih dalam dari itu. "Ibu saya tahu soal kamu," katanya akhirnya. Arini tidak terkejut. Entah kenapa ia memang sudah merasa bahwa itu akan terjadi cepat atau lambat. "Apa katanya?" "Banyak." Raka menatap depan lagi. Tapi intinya, ia khawatir. "Wajar." Raka menoleh lagi. "Kamu tidak marah." "Kenapa harus marah?" Arini menjawab dengan tenang. "Saya ibu. Kalau Kiano suatu hari membawa pulang seseorang yang latar belakangnya sangat berbeda darinya, saya pasti juga khawatir. Itu naluri, bukan kejahatan." Raka terdiam. "Yang jadi pertanyaan saya," lanjut Arini lebih pelan, "bagaimana sikapmu setelah itu?" Pertanyaan Arini tidak langsung terjawab hari itu. Dan 3 hari kemudian, jawaban itu datang bukan dari Raka, tapi dari situasi yang tidak ada yang rencanakan. Ibu Wulandari datang ke Gang Melati. Arini sedang menjemur baju di belakang kontrakannya ketika Bu Lastri mengetuk pintu samping dan berbisik dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan campuran kagum dan was-was. "Rin, ada tamu. Perempuan. Mobilnya besar. Sopirnya juga ada." Arini mengeringkan tangannya dengan handuk kecil yang tergantung di tali jemuran. Ibu Wulandari berdiri di mulut gang dengan rok batik gelap dan blus sutra krem. Rambutnya tersisir rapi. Ia terlihat sangat tidak pada tempatnya di antara gang sempit dengan got terbuka dan dinding-dinding kontrakan yang berdempetan. Tapi ia berdiri di sana dengan cara yang menunjukkan bahwa ia tidak merasa tidak pada tempatnya. Arini berjalan mendekat dengan langkah yang tenang. "Ibu Wulandari." Perempuan itu menatapnya dari ujung kepala ke bawah dengan cara yang tidak kasar tapi juga tidak ramah. "Kamu Arini?" "Iya." "Ibu perlu bicara sebentar." Mereka duduk di dalam kontrakan Arini. Ibu Wulandari duduk di kursi plastik satu-satunya yang ada, dan Arini duduk di tepi tempat tidur di hadapannya. Kiano sedang di rumah Bu Lastri. Hanya ada mereka berdua dan suara kipas angin yang berputar. Ibu Wulandari memandang sekeliling ruangan sebentar. Bukan dengan jijik, tapi dengan ekspresi yang seperti sedang mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia duga. Lalu ia berkata langsung, "Saya tidak datang untuk memusuhi kamu." "Saya tahu," jawab Arini. "Saya datang karena saya ingin kamu jujur dengan saya. Perempuan ke perempuan. Tanpa Raka di tengah." Arini mengangguk. "Apa yang kamu inginkan dari anak saya?" Pertanyaan itu bukan serangan, tapi juga bukan pertanyaan yang mudah. Arini menatap perempuan di depannya, melihat kerutan di ujung matanya, melihat cara tangannya terlipat rapi di pangkuan, dan menyadari bahwa perempuan ini bukan perempuan jahat. Ia hanya ibu yang takut. "Saya tidak menginginkan apapun dari Raka," kata Arini. Suaranya datar dan jelas. "Setiap kali ia memberi sesuatu, saya menolak. Saya tidak minta ia datang, tidak minta ia peduli, tidak minta ia bayar apapun. Semua itu inisiatifnya sendiri." Ibu Wulandari mendengarkan tanpa menyela. "Tapi kalau ibu tanya apakah saya punya perasaan untuk Raka," lanjut Arini, dan kali ini suaranya sedikit lebih pelan, "saya tidak bisa berbohong dan bilang tidak." Keheningan masuk di antara kata-kata itu. "Kamu sadar perbedaan kalian?" tanya Ibu Wulandari. "Setiap hari."
Dan kamu tetap membiarkan ini berlanjut. Arini menatap lantai sebentar, lalu mendongak. Saya tidak membiarkan apapun berlanjut karena saya tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Yang bisa saya kendalikan hanya diri saya sendiri. Dan saya sudah berkali-kali mencoba menjaga jarak. Tapi kamu tidak berhasil. Tidak. Ibu Wulandari terdiam lama sekali. Di luar, suara gang mengisi keheningan. Langkah kaki orang lewat. Suara motor di ujung jalan. Lalu perempuan itu berkata dengan nada yang berbeda dari tadi. Lebih rendah. Lebih berat. Raka tidak pernah seperti ini dengan siapapun sebelumnya. 20 tahun saya perhatikan anak itu. Saya tahu bedanya ketika ia hanya sopan dan ketika ia sungguh-sungguh. Arini tidak menjawab. Itu yang membuat saya takut. Lanjut Ibu Wulandari. Bukan karena kamu ojek online. Bukan karena kamu punya anak. Tapi karena kalau ini tidak berhasil, yang hancur bukan hanya kamu. Anak saya juga. Kalimat itu jatuh di antara mereka dengan berat yang tidak ringan. Arini menatap Ibu Wulandari dan untuk pertama kalinya melihat bukan penghalang di depannya. Tapi seorang ibu yang hatinya terbelah dua antara melindungi anaknya dan memahami bahwa melindungi tidak selalu berarti melarang. Saya tidak ingin Raka hancur, kata Arini pelan. Itu hal terakhir yang saya inginkan. Ibu Wulandari berdiri. Ia merapikan roknya, mengambil tasnya, lalu berjalan ke pintu. Di ambang pintu ia berhenti. Tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas. Jaga dirimu baik-baik. Lalu ia pergi. Dan Arini duduk sendirian di tepi tempat tidurnya. Dengan dada yang penuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia putuskan apakah itu harapan atau kehilangan yang datang terlalu dini. Arini tidak menceritakan kunjungan Ibu Wulandari kepada Raka. Bukan karena ia menyembunyikan sesuatu. Tapi karena ia belum tahu bagaimana menyusun kata-katanya. Dan karena ada bagian kecil dari dirinya yang masih sedang mencerna apa arti kunjungan itu bagi dirinya sendiri sebelum membawanya ke orang lain. 3 hari berlalu dengan normal di permukaan. Arini bekerja. Kiano sekolah playgroup. Raka sesekali mengirim pesan. Kadang panjang kadang hanya 1 kalimat. Dan Arini membalasnya dengan cara yang mulai terasa lebih alami dari sebelumnya. Seperti 2 orang yang sudah menemukan ritme percakapan mereka sendiri tanpa harus menegosiasikannya. Tapi di bawah permukaan yang normal itu, sesuatu sedang bergerak. Kamis malam, Arini pulang lebih larut dari biasanya. Ada order yang membuatnya harus memutar jalan 2 kali karena ada kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta yang menutup separuh jalur. Ia baru sampai di Gang Melati hampir pukul 10 malam. Tubuhnya pegal dari punggung sampai pergelangan, dan kepalanya mulai berdenyut pelan. Kiano sudah dijemput Bu Lastri dan sudah tidur di sana sejak tadi. Arini membuka pintu kontrakannya, melepas helm, dan langsung duduk di lantai dengan punggung bersandar ke tempat tidur. Ia tidak langsung bergerak untuk mandi atau makan. Ia hanya duduk di sana, dalam gelap, karena tangannya terlalu lelah untuk meraih saklar lampu di dekat pintu. Di saat seperti itulah pikiran yang selama ini ia sibukkan dengan pekerjaan akhirnya mendatanginya tanpa bisa ditolak. Ibu Wulandari benar tentang satu hal. Jarak antara dunia mereka bukan hanya soal uang atau latar belakang. Itu soal masa depan yang sangat mungkin tidak berjalan di jalur yang sama. Raka akan terus berkembang, perusahaannya akan terus besar, lingkaran sosialnya akan terus berputar di antara orang-orang yang namanya ada di koran bisnis. Dan Arini akan terus di jalan, terus menghitung liter bensin, terus tidur dengan satu mata terbuka karena memikirkan bulan depan. Bukan karena ia tidak mau berusaha lebih keras, tapi karena hidup tidak selalu bergerak hanya karena seseorang sudah berusaha keras. Dan yang paling menakutkan dari semua itu, bukan bagaimana akhirnya nanti bagi dirinya sendiri, tapi bagaimana kalau Kiano sudah terlanjur melekat. Sudah terlanjur mengenal seseorang yang dipanggilnya Laka dengan suara kecilnya yang belum bisa mengucapkan huruf R. Sudah terlanjur menunggu setiap Sabtu. Sudah terlanjur punya bayangan tentang sosok yang selama ini tidak pernah ada dalam hidupnya. Dan kemudian sosok itu pergi. Arini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini harus berhenti. Sebelum terlalu dalam. Sebelum tidak ada yang bisa diselamatkan. Jumat paginya, Arini mengirim pesan kepada Raka.
Ingat, Lelse. Tanpa basa-basi yang akan membuatnya berubah pikiran di tengah jalan. Pesannya hanya berisi satu kalimat. Saya rasa kita harus berhenti sebelum ini jadi sesuatu yang lebih sulit untuk diakhiri. Ia meletakkan ponselnya, menyalakan motor, dan pergi bekerja. Balasan Raka masuk 40 menit kemudian. Waktu Arini sedang menunggu pesanan di depan sebuah warung di Jalan Lombok. Boleh saya telepon? Arini mengetik tidak 2 kali lalu menghapusnya. Lalu mengetik baik lalu menghapusnya juga. Akhirnya ia meninggalkan pertanyaan itu tanpa jawaban dan menyimpan ponselnya. Tapi Raka tidak menelepon. Ia mengirim pesan lagi. Panjang kali ini. Dan Arini yang biasanya membaca pesan sambil setengah bergerak terpaksa berhenti di pinggir jalan, karena sesuatu dalam pesannya tidak bisa dibaca sambil lalu. Raka menulis bahwa ia mengerti kalau Arini takut, bahwa ia tidak akan memaksa. Tapi ia minta satu hal saja sebelum segalanya dihentikan. Minta bertemu langsung. Bukan untuk membujuk. Tapi karena ia tidak mau hal sepenting ini diakhiri lewat pesan teks seperti seseorang mengakhiri langganan aplikasi streaming. Kalimat terakhir itu yang membuat ujung bibir Arini bergerak sedikit meski matanya masih berat. Mereka bertemu sore itu. Bukan di kafe, bukan di kantor. Raka memilih taman kecil di dekat Cibeunying, tempat yang tidak terlalu ramai tapi juga tidak terlalu sepi. Ada bangku panjang di bawah pohon angsana tua, dan sore itu langit Bandung berwarna seperti campuran abu dan emas yang tidak bisa diputuskan mau jadi warna apa. Raka sudah ada di sana waktu Arini datang. Ia berdiri, bukan duduk. Dan Arini menyadari ini pertama kalinya ia melihat Raka terlihat seperti orang yang tidak sepenuhnya tenang. Terima kasih mau datang, kata Raka. Arini duduk di bangku. Raka duduk di sebelahnya dengan jarak yang sopan. Saya dengar ibu kamu datang ke rumah saya, kata Arini langsung. Raka terdiam. Kapan? 3 hari lalu. Ekspresi di wajah Raka berubah. Bukan marah. Tapi ada sesuatu yang seperti campuran kaget dan sesuatu yang lebih rumit dari itu. Dia bilang apa? Banyak. Tapi yang paling saya ingat, dia bilang kalau ini tidak berhasil, yang hancur bukan hanya saya. Kamu juga. Raka tidak menjawab sebentar. Matanya menatap pohon di depan mereka. Dia benar, kata Raka akhirnya. Saya tahu. Tapi itu tidak berarti kita harus berhenti sebelum benar-benar mencoba. Arini menoleh ke arahnya. Raka, saya bukan perempuan yang bisa kamu bawa ke acara keluarga, ke pertemuan bisnis, kemana saja yang jadi bagian dari hidupmu. Saya tidak punya latar belakang yang tepat, tidak punya pendidikan yang sejajar, tidak punya apapun yang biasanya jadi syarat tidak tertulis di duniamu. Saya tidak pernah minta syarat itu. Duniamu yang minta. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Raka menatapnya lama. Lalu dengan suara yang lebih rendah dari biasanya ia berkata, biar saya yang urus dunia saya. Kamu tidak perlu menanggungnya sendiri. Arini membuang pandangannya ke depan. Langit Bandung semakin gelap. Emas berubah abu. Abu berubah hitam di pinggir-pinggirnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Arini menangis. Bukan terisak. Hanya 2 tetes yang jatuh diam-diam di pipinya sebelum ia sempat mencegahnya. Raka melihat itu. Dan ia tidak melakukan apapun selain diam di sebelahnya. Tapi diamnya bukan diam yang meninggalkan. Setelah malam di Taman Cibeunying, tidak ada yang berubah secara resmi. Arini tidak mengatakannya. Raka tidak mendesak lebih jauh. Mereka kembali ke ritme yang sudah terbentuk. Pesan-pesan di sore hari, kadang telepon sebelum tidur yang mulai berjalan lebih lama dari yang keduanya rencanakan. Sesekali Raka mampir di akhir pekan membawa makan siang dan menghabiskan 2 jam duduk di teras bersama Kiano. Dari luar mungkin terlihat seperti tidak ada yang terjadi. Tapi dari dalam, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang sudah bergeser dan tidak bisa dikembalikan ke posisi semula. Arini berhenti mencoba mendorongnya menjauh. Bukan karena menyerah. Tapi karena ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri, bahwa mendorong menjauh sesuatu yang tidak berbahaya hanyalah cara lain dari melukai diri sendiri. Dan ia sudah cukup dilukai untuk seumur hidup. Tapi dunia tidak membiarkan ketenangan berlangsung terlalu lama. 2 minggu setelah pertemuan di taman, Arini pingsan lagi.
Kali ini bukan di jalan. Ia sedang di dalam kontrakannya sendiri, di dapur, hendak memasak malam untuk Kiano. Pusing datang mendadak seperti waktu pertama, tapi lebih keras. Pandangannya gelap di pinggir-pinggirnya dan ia sempat meraih tepi meja sebelum akhirnya tubuhnya tidak mau lagi diajak kompromi. Kiano yang menemukannya. Anak 4 tahun itu keluar dari kamar karena dipanggil mamanya tidak ada jawabannya, dan mendapati ibunya terbaring di lantai dapur dengan kepala bersandar ke lemari bawah. Kiano tidak menangis. Ia berlari keluar dan mengetuk pintu Bu Lastri dengan kedua tinjunya sambil berteriak memanggil nama perempuan itu dengan suara yang membuat seluruh gang menoleh. Bu Lastri masuk, melihat kondisi Arini, dan langsung mengambil tindakan. Ia menghubungi Arini dengan menepuk pipinya pelan sampai ada respons, membaringkannya lebih nyaman, dan dengan tangan yang tidak gemetar ia mengambil ponsel Arini dari meja dan mencari nomor yang akhir-akhir ini paling sering muncul di layar. Ia menelepon Raka. Raka tiba dalam 20 menit. Arini sudah sadar waktu itu, duduk bersandar ke dinding dapur dengan segelas air di tangan yang diberikan Bu Lastri. Kepalanya masih berat. Dunia masih sedikit berputar. Tapi yang pertama ia lihat waktu Raka masuk dengan langkah cepat dan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kepanikannya, adalah sesuatu yang membuat dadanya sesak. Bukan sesak yang buruk, tapi sesak yang datang dari melihat seseorang yang benar-benar takut kehilanganmu. Arini. Raka jongkok di depannya, memeriksa kondisinya dengan cara yang tidak terlatih tapi sungguh-sungguh. Sudah berapa lama? Tidak lama. Suara Arini serak. Saya baik-baik saja. Kamu bilang itu waktu pertama kali juga. Bu Lastri berdiri di belakang Raka, menggendong Kiano yang wajahnya masih tegang. Anak itu menatap ibunya dengan mata yang terlalu besar untuk anak seusianya. Mata yang sudah terlalu dini belajar mengkhawatirkan orang yang paling ia cintai. Arini menatap Kiano dan itu yang membuatnya tidak bisa berdebat. Saya mau ke dokter besok, kata Arini. Malam ini, kata Raka. Raka. Malam ini, Arini. Ini kedua kalinya. Di klinik malam itu, dokter umum yang memeriksa Arini berbicara dengan nada yang hati-hati dan serius. Ia menyebut beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Tekanan darah yang tidak stabil, kadar hemoglobin yang rendah, dan pola makan yang dari cerita Arini jelas tidak mencukupi kebutuhan tubuhnya. Ia menuliskan rujukan ke dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih lanjut dan meresepkan beberapa suplemen serta obat yang harus diminum teratur. Arini menerima semua kertas itu dengan wajah yang tenang. Tapi di dalam kepalanya, ia sedang menghitung. Biaya spesialis, biaya obat, biaya yang tidak akan muncul dari pendapatannya yang sudah terbagi ke terlalu banyak arah. Di luar ruang periksa, Raka berdiri di koridor klinik dengan Kiano yang sudah tertidur di pelukannya. Kepala anak itu bersandar ke bahu Raka dengan nyamannya seperti sudah terbiasa. Arini berhenti di pintu dan melihat pemandangan itu. Sesuatu roboh di dalam dirinya dengan pelan dan tanpa suara. Bukan air mata. Bukan kemarahan, tapi semacam penyerahan yang datang dari orang yang sudah terlalu lama berdiri sendiri dan tiba-tiba menyadari bahwa berdiri sendiri bukan tanda kekuatan. Kadang itu hanya kebanggaan yang salah arah. Raka menoleh dan melihatnya berdiri di sana. Ia tidak bertanya apapun. Ia hanya mengangguk pelan, seperti mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia ada di sini, bahwa Arini tidak perlu menjelaskan apapun malam ini. Di perjalanan pulang, Kiano tidur di kursi belakang. Arini duduk di depan, menatap jalan yang sepi. Lampu-lampu kota melintas di luar jendela seperti bintang yang jatuh ke tanah. Raka. Arini mulai berbicara tanpa menoleh. Apa? Saya minta maaf. Raka melirik sebentar ke arahnya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang selalu ditolong. Suaranya pelan tapi jelas. Saya tidak terbiasa. Dan saya tidak nyaman. Tapi malam ini saya tidak punya cara lain. Raka tidak menjawab sebentar. Ia memusatkan pandangannya ke jalan, tangan disetir. Rahangnya bergerak sedikit seperti mengunyah kata-kata sebelum mengeluarkannya. Arini, katanya akhirnya. Kamu tahu bedanya ditolong dan dijaga? Arini tidak menjawab. Ditolong itu untuk orang yang sedang dalam masalah lalu masalahnya selesai dan orang yang menolong pergi.
Raka memperlambat mobilnya di lampu merah. Dijaga itu untuk orang yang kamu tidak mau terjadi apa-apa padanya. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena kamu memilih untuk ada. Lampu hijau menyala. Arini menatap jalan di depannya dengan mata yang panas tapi tidak jatuh. Saya belum tahu caranya menerima itu, bisiknya. Saya tahu, jawab Raka. Tapi saya tidak akan berhenti sampai kamu bisa. Di kursi belakang, Kiano tidur dengan napas yang teratur dan dalam. Tidak tahu bahwa malam itu hidupnya mungkin sedang bergerak ke arah yang berbeda dari semua malam sebelumnya. Pemeriksaan dokter spesialis seminggu kemudian membawa kabar yang tidak ringan. Arini didiagnosis dengan anemia berat disertai gangguan fungsi lambung kronis, akibat pola makan yang tidak teratur dalam jangka waktu terlalu lama. Dokter berbicara dengan nada yang profesional dan hati-hati, menyebut istilah-istilah medis yang Arini coba ikuti sebaik yang ia bisa, dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa kondisi ini bisa ditangani tapi butuh waktu, butuh obat yang teratur, dan yang paling penting butuh istirahat yang cukup serta pola makan yang jauh lebih baik dari sekarang. Arini duduk di kursi pasien dengan tangan di atas lutut dan wajah yang tenang. Dokter itu mungkin mengira ia tenang karena menerima kabar itu dengan baik. Padahal ia tenang karena sudah kehabisan energi untuk bereaksi. Di luar ruang periksa, Raka menunggu. Seperti selalu, Arini keluar dengan selembar kertas resep di tangan dan Raka membacanya sekali lalu langsung berjalan ke apotek rumah sakit tanpa perlu diberitahu apapun. Arini duduk di kursi ruang tunggu dan menatap lantai. Istirahat yang cukup, pola makan yang baik. Kata-kata yang terdengar sangat sederhana dari mulut dokter yang hidupnya tidak perlu memilih antara istirahat dan makan. 3 hari setelah pemeriksaan itu, Ibu Wulandari menelepon Raka. Raka sedang di kantor waktu telepon itu masuk. Ia mengangkatnya dan percakapan berlangsung 20 menit yang dari luar ruangannya terlihat cukup berat dari cara Raka berdiri di dekat jendela dengan satu tangan di saku dan rahang yang sesekali mengeras. Mbak Dian yang membawakan kopi tidak berani masuk. Setelah telepon itu berakhir, Raka duduk di kursinya lama sekali tanpa menyentuh apapun. Ibunya tidak melarang secara langsung lagi. Tapi ia menyampaikan sesuatu yang lebih sulit dari larangan. Ia menyampaikan bahwa keluarga besar dari pihak almarhumah ayah Raka sudah mulai bertanya-tanya. Bahwa ada nama yang sudah disiapkan. Perempuan dari keluarga rekan bisnis lama yang sudah lama dikenal baik oleh semua pihak. Bahwa ini bukan soal paksaan. Tapi soal harapan yang sudah ada jauh sebelum Arini pernah muncul dalam cerita ini. Raka tidak marah mendengar itu. Tapi sesuatu di dalam dadanya memutuskan sesuatu yang sudah lama menggantung. Ia datang ke Gang Melati malam itu. Arini sedang menyuapi Kiano makan malam waktu Raka mengetuk pintu. Ia membukakan pintu dan melihat wajah Raka yang tidak seperti biasanya. Tidak tenang, tidak tertutup, tapi terbuka dengan cara yang membuat Arini langsung tahu bahwa malam ini berbeda. Ia mempersilakan Raka masuk. Kiano selesai makan dan langsung menarik tangan Raka minta ditemani main sebentar. Raka menemaninya selama 10 menit dengan kesabaran yang tidak berubah. Lalu membujuk anak itu untuk tidur dengan cara yang sudah ia pelajari sendiri selama beberapa bulan ini. Setelah Kiano tidur, mereka duduk di teras. Malam Bandung turun dengan dinginnya yang khas. Di langit ada beberapa bintang yang berhasil menembus kabut cahaya kota. "Ada apa?" tanya Arini. Raka tidak menjawab langsung. Ia menatap ujung gang yang gelap, menghela napas 1 kali, lalu menoleh ke Arini. "Keluarga besar saya minta saya mempertimbangkan perempuan lain," katanya. Jujur, tanpa dibungkus. Arini tidak berkedip. Dan saya menolak. Keheningan masuk di antara kata-kata itu. "Raka." Arini menarik napas pelan. "Kamu tidak harus melakukan itu. Saya tahu. Kamu bisa kehilangan banyak hal karena keputusan itu. Saya tahu itu juga. Keluargamu, ekspektasi mereka, hubungan bisnis yang mungkin terikat di dalamnya." Arini menatapnya. "Itu bukan hal kecil." "Tidak ada yang kecil dalam semua ini," kata Raka. "Tapi tidak semua yang besar artinya lebih penting." Arini membuang pandangannya ke depan. Di dalam dirinya ada peperangan yang sudah berlangsung sejak bulan-bulan lalu.
Antara bagian yang terlalu lelah untuk berharap dan bagian yang tidak bisa berhenti berharap meski sudah berkali-kali mencoba. Antara perempuan yang belajar hidup tidak membutuhkan siapapun dan perempuan yang diam-diam rindu untuk tidak harus kuat sendirian. Saya takut, kata Arini akhirnya. Kalimat itu keluar kecil, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Bukan takut kamu pergi, tapi takut kamu bertahan dan menyesal. Takut suatu hari kamu bangun dan menyadari kamu melepaskan terlalu banyak untuk seseorang yang tidak sebanding. Raka menatapnya lama. Kamu tahu apa yang saya lihat pertama kali waktu saya temukan kamu di pinggir jalan itu? Tanya Raka dengan nada yang lebih pelan. Arini menggeleng. Saya lihat seseorang yang jatuh tapi tangannya masih memegang helm. Masih memegang pekerjaannya. Masih memegang tanggung jawabnya meski tubuhnya sudah tidak sanggup. Ia tidak mengalihkan tatapannya. Saya tidak pernah melihat kekuatan seperti itu dalam waktu yang lama. Arini tidak menjawab. Tenggorokannya terasa penuh. Kamu tidak perlu sebanding dengan siapapun. Arini, kamu hanya perlu jadi kamu. Malam itu sepi dengan cara yang terasa seperti seisi dunia sedang menahan napas. Arini menatap tangannya sendiri di pangkuannya. Tangan yang sudah terlalu lama memegang setang motor. Tangan yang tahu rasanya dingin dan hujan dan panas aspal. Tangan yang tidak pernah ada yang pegang dengan sungguh-sungguh sejak terlalu lama. Raka mengulurkan tangannya. Tidak berkata apapun. Hanya mengulurkan. Dan Arini, perempuan yang belajar tidak membutuhkan siapapun. Perempuan yang membangun temboknya sendiri bata per bata selama 3 tahun. Perempuan yang takut jatuh lebih dari apapun di dunia ini, menaruh tangannya di tangan Raka. Pelan. Ragu pada awalnya, tapi kemudian tidak ragu lagi. Di dalam kontrakan, Kiano tidur nyenyak. Di luar, Bandung berjalan seperti biasa tanpa tahu bahwa di Gang Melati nomor 7, 2 orang dewasa baru saja memutuskan untuk berhenti melarikan diri dari sesuatu yang sudah lama nyata. 3 bulan setelah malam di teras Gang Melati, Ibu Wulandari datang lagi ke kontrakan Arini. Kali ini tanpa pemberitahuan lewat Raka. Tanpa sopir yang menunggu di luar. Hanya seorang perempuan 60 tahun dengan tas tangan dan sepatu yang tidak cocok untuk jalanan gang sempit. Berdiri di depan pintu kontrakan nomor 7 sambil mengetuk dengan buku jarinya 2 kali. Arini membukakan pintu dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ibu Wulandari menatapnya sebentar. Lalu dengan cara yang tidak pernah Arini duga dari perempuan itu, ia berkata, "Boleh ibu masuk?" Bukan perintah. Bukan pernyataan, tapi permintaan yang sungguhan. Arini membuka pintu lebih lebar. Mereka duduk berhadapan seperti pertemuan pertama mereka. Kursi plastik dan tepi tempat tidur. Ruangan kecil dan kipas angin yang berputar. Tapi udaranya berbeda. Tidak ada ketegangan yang sama. Atau mungkin ada, tapi jenisnya berbeda. Ibu Wulandari memulai tanpa basa-basi. Ibu sudah 3 bulan mengamati. Arini menunggu. Raka berubah. Ibu Wulandari tidak melihat ke bawah waktu berkata itu. Ia menatap Arini langsung. Bukan berubah jadi asing, tapi berubah jadi lebih utuh. Seperti ada bagian yang dulu selalu kosong sekarang sudah terisi. Arini tidak menjawab. Ibu pernah salah tentang banyak hal. Lanjut perempuan itu dengan nada yang terdengar seperti butuh usaha untuk dikeluarkan. Tentang apa artinya kecocokan. Tentang apa yang seharusnya ibu prioritaskan untuk anak ibu. Ia menghela napas. Ibu datang hari ini bukan untuk meminta maaf dengan kata-kata. Tapi untuk mengatakan bahwa ibu melihat siapa kamu sebenarnya. Arini merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Pelan dan dalam. Perempuan yang membesarkan anak sendirian. Yang jatuh di pinggir jalan tapi tidak minta dikasihani. Yang menolak setiap bantuan bukan karena sombong tapi karena terbiasa tidak punya pilihan lain. Ibu Wulandari berhenti sebentar. Itu bukan perempuan lemah. Itu perempuan yang lebih kuat dari banyak orang yang ibu kenal. Kiano muncul dari balik pintu kamar, mengintip dengan satu mata. Ibu Wulandari melihatnya dan sesuatu di wajah perempuan tua itu melunak dengan cara yang tidak bisa dipalsukan. "Sini, nak," kata Ibu Wulandari pelan. Kiano melangkah keluar dengan hati-hati. Matanya bergantian memandang ibunya dan perempuan asing itu. Arini mengangguk kecil.
Tanda bahwa semuanya aman. Kiano berjalan mendekat. Dan Ibu Wulandari, dengan tangan yang biasanya terlipat rapi di pangkuan, mengulurkannya ke arah anak itu. Kiano menaruh tangannya di sana tanpa ragu, dengan kepercayaan polos yang hanya dimiliki anak kecil yang belum belajar curiga. Mata Ibu Wulandari terlihat sedikit berkilat. Raka melamar Arini di tempat yang paling tidak romantis yang bisa dibayangkan. Di depan warung bubur ayam langganan Arini di ujung jalan Cibeunying, pada suatu Sabtu pagi biasa ketika Kiano sedang ribut meminta tambah kerupuk dan Arini sedang sibuk mengusap mulut anaknya dengan tisu. Tidak ada cincin yang dikeluarkan dari kotak beludru. Tidak ada lilin atau bunga. Hanya Raka yang tiba-tiba berhenti makan, meletakkan sendoknya, dan berkata dengan suara yang cukup pelan sehingga hanya Arini yang bisa mendengarnya di antara suara ramai warung. "Nikah sama saya." Arini menghentikan tangannya yang sedang memegang tisu. "Bukan minta." Raka menatapnya. "Tapi saya juga tidak mau pura-pura ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan tidak." Kiano mendongak dari mangkuk buburnya, bergantian menatap mamanya dan Raka dengan ekspresi yang tidak mengerti situasi tapi merasa bahwa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Arini menatap laki-laki di depannya. Laki-laki yang pertama kali ia kenal sebagai nama di layar aplikasi. Yang menemukannya tergeletak di pinggir jalan. Yang duduk di kursi plastik IGD untuk orang yang tidak ia kenal. Yang tidak pergi meski berkali-kali diberi alasan untuk pergi. Matanya panas. "Kamu yakin?" bisiknya. "Lebih yakin dari keputusan bisnis manapun yang pernah saya buat." Arini tertawa kecil meski matanya berair. Tawa yang tidak dipaksakan, tawa yang keluar dari perut, tawa yang sudah terlalu lama tidak keluar dengan bebas seperti itu. "Iya," katanya akhirnya. Satu kata. Tapi beratnya seperti 3 tahun yang diangkat sekaligus dari pundaknya. Kiano yang tidak mengerti tapi merasakan kebahagiaan di udara langsung bertepuk tangan dan berteriak. "Hore!" Dengan mulut yang masih penuh bubur, membuat 2 orang dewasa di depannya tertawa bersama untuk pertama kalinya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar 2 orang yang saling menemukan. Pernikahan mereka sederhana. Bukan karena tidak mampu. Tapi karena keduanya sepakat bahwa yang terpenting bukan bagaimana hari itu terlihat dari luar, tapi bagaimana semua hari setelahnya akan dijalani. Ibu Wulandari hadir. Duduk di barisan depan dengan mata yang tidak kering sepanjang acara berlangsung, dan ketika Kiano dipanggilnya duduk di sebelahnya, perempuan itu menggendong anak itu tanpa diminta dan tidak melepaskannya sampai acara selesai. Bu Lastri menangis paling keras dari semua orang yang hadir, dengan suara yang tidak malu-malu, sambil terus berkata bahwa ia sudah tahu dari awal bahwa ini akan terjadi. 6 bulan kemudian, Arini tidak lagi memakai jaket hijau ojek online itu setiap hari. Tapi ia menyimpannya rapi di dalam lemari. Bukan karena malu. Tapi karena jaket itu adalah bagian dari cerita yang membawanya ke sini. Ke rumah yang lebih besar dari kontrakan Gang Melati tapi terasa seperti rumah bukan karena ukurannya, melainkan karena ada orang yang menunggunya pulang di dalamnya. Kiano tumbuh dengan tawa yang lebih sering dan tidur yang lebih nyenyak. Dan Arini, perempuan yang pernah pingsan sendirian di pinggir jalan tanpa ada yang mau berhenti, belajar satu hal yang dulu tidak pernah ia izinkan dirinya untuk percaya. Bahwa kadang jatuh di tempat yang paling tidak terduga adalah cara hidup membawamu ke tangan yang paling tepat. Tidak semua akhir perlu dramatis untuk menjadi indah. Kadang cukup dengan secangkir teh hangat, satu anak yang tidur di kamarnya, dan satu laki-laki yang duduk di sebelahmu tanpa perlu menjelaskan bahwa ia akan tetap di sana. Itu sudah lebih dari cukup. Sahabat semuanya, cerita ini sepenuhnya hanyalah fiktif, dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton hingga akhir. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Serta bagikan kisah ini ke orang-orang yang kalian cintai agar lebih banyak yang mendapat hikmahnya. Semoga kalian yang sudah like dan subscribe channel ini diberi rezeki yang mengalir deras, dilapangkan segala urusannya, dan dikabulkan setiap doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Abbal Alamin. Sampai jumpa di kisah nyata penuh inspirasi berikutnya.